3031. Kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran antara Luming dan Tianlang mirip dengan yang disebabkan oleh perang antara kedua dewa tersebut. Ledakan. Ada raungan sengit lainnya. Tubuh bocah Tianlang mundur dengan tajam. Ada tanda putih di tubuhnya. Setelah serangkaian tabrakan, Luming akhirnya menemukan kesempatan untuk menusuk tubuh Tianlang. Cangkang yang tebal. Mata Luming bergerak. Baru saja, dia menikam anak Tianlang dengan satu tembakan, tetapi dia tidak merusak kulit terluar dari Cilde Tianlang. Hahaha, kamu tidak bisa mematahkan pertahananku. Aku satu-satunya yang membunuhmu. Apa kamu mengerti? Cilde Tianlang tertawa. Kaki belakangnya menendang kekosongan lagi. Kekosongan meledak. Tubuhnya mengi dan membunuh Luming. Dalam proses bergegas ke depan, kaki belakang Master Tianlang menendang lagi, yang membuatnya lebih cepat, hampir ekstrim. Dia tiba-tiba muncul di sisi kanan Luming, dan memotong beberapa pisau terus-menerus ke arah Luming. Tombak Luming menyapu keluar, menghalangi serangan anak Tianlang. Tapi kaki belakang Tianlang menendang lagi dan muncul di sisi lain untuk menyerang Luming. Kaki belakang Cilde Tianlang kosong, yang membuat kecepatannya luar biasa. Dia terus berkedip di sekitar Luming dan terus melancarkan serangan. Ini seperti memotong Luming ke segala arah. Hati Luming tergerak, rantai es putus di sekelilingnya. Pisau-pisau itu terpotong pada rantai es dan mengeluarkan suara dentang, tetapi terhalang oleh rantai es. Sepertinya kamu juga tidak bisa mematahkan pertahananku. Luming berbicara dengan lemah. Sungguh, kamu pikir kamu bisa menghentikanku dan menghancurkannya untukku. Cilde Tianlang meraung, dan cakar depannya terus memotong ke arah Luming, memotong rantai es. Rantai es bergetar, dan ada celah di atasnya. Tapi bagaimanapun, itu masih memblokir serangan Cilde Tianlang. Kekuatan Cilde Tianlang sangat luar biasa. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan jelas tidak lebih rendah dari Jin Yuan. Namun, dalam hal serangan tunggal tertinggi, itu masih sedikit lebih buruk daripada pedang Jin Yuan untuk memecahkan kehampaan. Namun, kecepatan dan pertahanan Tianlang lebih kuat dari Jin Yuan, dan kekuatan tempur keseluruhan bahkan lebih kuat dari Jin Yuan. Sekarang giliranku untuk memotong bulan, memotong bulan. Luming minum dan bergegas keluar tanpa uang. Dia terus-menerus menggunakan jurus memotong bulan. Tombak berbentuk bulan sabit memotong Master Tianlang. Ledakan. Akhirnya keduanya kembali bertabrakan. Namun, setelah 3 serangan pemusnahan Luming menembus yang ke-8, kekuatannya meningkat dibandingkan dengan perang dengan dinasti Jin dan Yuan. Dalam tabrakan frontal, Luming masih lebih baik dari Tianlang. Langit meraung, dan tubuh Tuan Tianlang terkejut. Seperti cangkang, dia jatuh ke tanah dan membentur tanah dengan keras. Ledakan. Tanah meraung dan meledak terus-menerus. Ada lubang besar dengan jarak puluhan ribu mil dan retakan, yang mencakup ratusan ribu mil. Ini masih di kota kuno Xingyue. Segala sesuatu di kota kuno Xingyue bahkan lebih sulit daripada di luar. Jika diubah di planet luar, kekuatan penghancurnya akan jauh lebih besar dari itu. Mengaum. Melihat Tuan Tianlang menghancurkan tanah, kedua binatang buas itu meraung, melangkah ke dalam kehampaan, dan membunuh Luming. Kedua hewan liar ini sangat kuat. Meski tidak sekuat Tianlang, mereka sebanding dengan Qin Wukong dan tokoh lainnya. Dua binatang, cari kematian. Mata Luming dingin, dan kemudian dua senjata terbelah, dua tombak berbentuk bulan sabit terpotong. Kedua gerakan ini hampir merupakan serangan terkuat Luming. Bagaimana kedua binatang buas itu bisa melawan? Dibagi menjadi 2,5 di tempat. Kemudian, bangkai binatang buas itu jatuh, menarik kereta, dan lebih dari 10 pemuda di belakang kereta, jatuh ke tanah. Tunggu. Seorang pemuda meraung dan berhasil menstabilkan tubuhnya dengan sisa kekuatannya. Nak, kamu ingin mati, aku ingin kamu mati. Tanah pecah, dan sesosok tubuh bergegas keluar. Itu adalah Tuan Tianlang. Cilde Tianlang berubah menjadi belalang. Dia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, tapi matanya sangat dingin. Dalam proses melonjak ke langit, kedua kaki depannya bergabung menjadi satu, dan kemudian tubuhnya, seperti bor naga beracun, menuju bor Luming. Melalui tempat itu, kehampaan bergetar hebat, mengirimkan buntur dan nyala api, dapat melihat kekuatannya, betapa mencengangkan. Apakah kamu mulai bekerja keras? Luming berbisik. Jelas, ini adalah trik Tianlang yang paling kuat dan putus asa. Kalau begitu ayo. Luming menarik napas dalam-dalam. Dengan kekuatan di tubuhnya, dia bergegas ke lengannya dengan gila-gilaan, dan kemudian bergegas ke tombak. Bintang yang meledak. Luming memom pelan, dan tombak panjang itu melesat ke bawah. Tenda tombak besar meledak dan menusuk anak Tianlang. Boom, pada saat tumbukan antara tombak dan Tianlang, itu meledak. Kekuatan kehancuran yang mengerikan semuanya bergegas untuk menguasai Tianlang. Zizizi. Cakar naga beracun dari Cilde Tianlang bertabrakan dengan kekuatan destruktif ini, memotong terus-menerus, dan mengeluarkan suara yang keras. Namun saat berikutnya,
kecepatan putaran Tianlang Childe melambat dengan cepat. Terkutuk. Childe Tianlang meraung dengan raungan yang luar biasa, lalu tubuhnya tersapu oleh kekuatan kehancuran, dan sekali lagi, dia jatuh ke tanah seperti meteor. Ledakan. Kedua kalinya Tianlang menyentuh tanah, kali ini gerakannya lebih besar dari yang terakhir kali. Tanah terus runtuh, dan puing-puing serta debu yang tak berujung mengalir ratusan ribu mil jauhnya dengan gelombang kejut. Kakak Luming, kekuatan bertarung yang mengerikan. Di kejauhan, Wu Ming, Wu Yue dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan menelan ludah mereka dan membuka mulut dengan demensia. Kekuatan seperti itu di luar imajinasi mereka. Jawaban karena pengalaman pribadi mereka, sangat sulit membayangkan bahwa Luming membutuhkan bantuan mereka ketika mereka pertama kali memasuki kota kuno Xingyue beberapa tahun yang lalu. Sekarang, bahkan jika Wu Zixiong terkuat menghadapi Luming, dia hanya akan terbunuh dalam hitungan detik. Tidak heran Si Feng terus memuji saudara laki-laki Luming, mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang langka di dunia. Suatu hari, dia akan menjadi terkenal di istana kekaisaran Taixu. Sekarang, sepertinya dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Wu Yue menghela nafas. Terlebih lagi, aku meremehkan kakak Luming. Menurutku, panggung Luming bersaudara bukan hanya Taixu Sengchao. Jalan Wu Zixiong. Beberapa orang menghela nafas, tapi serangan Luming tidak berhenti. Setelah dia menembak jatuh anak Tianlang ke tanah, Luming menukik ke bawah, seperti kilatan petir, menuju tanah tempat dia jatuh. Dia ingin keluar semua dan membunuh anak Tianlang. Tombak Luming langsung mengarah ke alis Tianlang. Childe Tianlang terbaring di tumpukan batu dan memuntahkan darah. Melihat Luming membunuhnya, dia mengangkat dua kaki depan untuk menutupi alisnya. Kapan? Tombak Luming menusuk kaki depan Tianlang, seperti menusuk beberapa artefak, membuat suara emas dan besi bertabrakan. Subscribe Penatua. Luming menusuk kaki depan Tianlang. Ledakan. Kekuatan yang menakutkan meletus, dan dengan gila-gilaan menyerbu Tuan Tianlang, dan tanah pecah lagi dan lagi, terutama tanah di bawahnya. Akhirnya, terdengar suara keras. Batu di bawah tubuh Tianlang pecah dan runtuh. Ada banyak lubang gelap, panjang dan lebarnya ratusan kilometer. Tubuh Childe Tianlang langsung jatuh. Ada ruang bawah tanah di sini. Mata Luming bergerak, tapi dia tidak ragu sejenak. Dia menyelam dan bergegas ke bawah. Di bawah tanah, ada ruang bawah tanah yang sangat besar, dan ada patung-patung. BR lebih besar dari patung Luming yang paling tinggi ditemukan. Bawah tanah, seperti istana bawah tanah. Tanahnya diaspal dengan semacam batu hitam. Childe Tianlang menyentuh tanah dan mengeluarkan raungan tumpul. Childe Tianlang memuntahkan beberapa suap darah terus-menerus, dan napasnya sedikit lemah, tetapi tidak ada apa-apa di tanah, apalagi retakan. Jenis tanah ini sangat sulit untuk dibayangkan. Alih-alih melancarkan serangan, Luming melihat sekeliling. Di sekeliling, kecuali patung-patung besar, tidak ada apa-apa, tempat yang sunyi, dan tidak ada yang aneh. Tianlang mengambil kesempatan untuk bangkit dan membuat keadaan bertahan. Dia menatap Luming dengan wajah awas. Saat ini, matanya penuh kepanikan. Kekuatan Luming berada di luar imajinasinya. Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di bawah tanah, yang bisa digunakan sebagai tempat pemakamanmu. Mulut ringan Luming, tapi penuh dengan pembunuhan dingin. Nak, aku akui kekuatanmu sangat kuat, tetapi jika kamu ingin membunuhku, kamu bermimpi. Dia juga sangat lelah setelah perang. Apakah kekuatan sihirmu hampir habis? Jalan anak Tianlang. Kekuatan Luming hanya sedikit lebih kuat darinya. Jika kamu ingin membunuhnya, bermimpilah. Apakah itu? Luming sedikit mengangkat sudut mulutnya, menginjaknya, dan tiba-tiba berlari keluar, lalu melesat keluar. Tembakan ini adalah bintang ledakan. Setelah ditembak, dia menikam Lumangsi. Ini gerakan lain. Pupil anak Tianlang menyusut tajam dan tubuhnya mundur tajam. Dia ingin menghindari langkah ini. Ledakan. Namun, begitu Tianlang mundur, tombak itu meledak dan berubah menjadi energi penghancur, yang mengalir ke arahnya. Childe Tianlang menjerit, tubuhnya terlempar keluar dan menabrak patung dengan keras. Ledakan. Terdengar raungan keras, dan patung itu diam dan tidak rusak. Namun, anak kecil Tianlang memuntahkan beberapa suap darah, dan frustasea di tubuhnya tenggelam dan hampir pecah. Brengsek. Sebelum Luming bisa memberikan tangannya, Tuan Tianlang menendang kaki belakangnya dan mundur ke patung besar, lalu kaki belakangnya ditendang lagi, bergegas dari patung ini ke patung lain. Kecepatan patung itu seperti kilat. Akibatnya, Luming tidak dapat secara akurat menangkap posisi anak Tianlang, dan kekuatan serangannya sangat sulit untuk dimainkan. Hahaha, nak, bagaimana kamu bisa membunuhku? Saat aku keluar kali ini, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman, sampah dari 9 istana surgawi Jue. Childe Tianlang tertawa dengan suara garang. Dia adalah putra Tianlang.
Dia memiliki posisi tinggi di rumah Jiu Dao Tianwang. Kapan dia menderita penghinaan seperti itu, dia harus membalas dendam padanya. Dalam situasi seperti ini, kamu masih ingin keluar. Sungguh naif. Kamu mengira cara seperti ini bisa menghindari seranganku, dan ada jaring di mana-mana. Lu Ming mencibir, lalu 9 rantai es terbang keluar. 9 rantai es, memanjang dengan cepat, bola-bali di antara patung-patung itu, saling terkait satu sama lain. Rantai es, adalah sejenis seni rahasia, selama ada dukungan kekuatan ilahi Lu Ming, dapat terus tumbuh lebih lama. Wah, wah. 9 rantai pesawat ulang-alik es di antara patung-patung itu, dan bahkan langit diselimuti. Begitu wajah Tuan Tianlang berubah, jangkauan aktivitasnya sangat berkurang. Membunuh. Lu Ming membunuhnya dengan tombak panjang di tangannya. Pangeran Tianlang mundur dengan cepat dan memotong rantai es beberapa kali berturut-turut. Namun, rantai es itu bergetar sesaat, tetapi tidak terputus. Rantai es itu menggeliat sebentar, sebaliknya, dia ingin menjeratnya. Begitu wajah Tianlang berubah, dia segera mundur. Tapi untuk menemuinya, ada barisan senjata. Cilde Tianlang hanya bisa mengelak dengan tergesa-gesa. Bintang yang meledak. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu, dan bintang itu meledak. Ledakan. Kali ini, anak Tianlang dibombardir dan diteriaki. Tubuhnya meledak dan menabrak patung. Kali ini, dia terluka lebih parah. Ada beberapa retakan di cangkangnya. Darah terus mengalir. Pertahanannya dipatahkan. Di mata anak Tianlang, ada ketakutan yang kuat. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Keahlian uniknya tidak bisa digunakan terlalu sering. Tuan Tianlang mengaum di dalam hatinya. Tapi saat berikutnya, dia lebih putus asa. Karena Lu Ming memiliki tusukan lain. Kali ini gerakan yang sama. Ah! Cilde Tianlang berteriak lagi, tubuhnya diterbangkan oleh kekuatan kehancuran, dan darah berserakan di mana-mana. Kali ini, dia bahkan lebih buruk. Karapas di dadanya benar-benar pecah, dan sepotong besar daging dan darah menghilang. Dia bahkan melihat organ dalam di dalamnya. Cilde Tianlang terbaring di tanah dan memuntahkan darah. Dia tidak memiliki perlawanan. Bawa kamu di jalan. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku anggota klan Tianlang di rumah Jiu Dao Tianwang. Jika kamu membunuhku, apakah kamu ingin menyebabkan perang antara rumah Jiu Jue Tianwang dan rumah Jiu Dao Tianwang? Kumbang langit mengaum. Perang antara dua Tianwang Fu. Apa urusanku? Lu Ming mencibir. Maju. Tidak, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Guru Tianlang mengaum. Hehe. Bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang tahu? Lu Ming terus mencibir. Tianlang terlihat pucat dan berteriak, tidak, jangan. Bintang meledak. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan anak Tianlang, dan langkah lain meledakkan bintang untuk meledak. Puff. Kali ini, tombak itu ditusuk langsung ke tubuh Cilde Tianlang lalu diledakkan. Jeritan Cilde Tianlang berhenti tiba-tiba, karena tubuhnya telah meledak, darah dan dagingnya berserakan di mana-mana, dan jiwanya hancur. Cilde Tianlang, Tianjiao tak tertandingi yang membangunkan faktor kekuatan dewa asli, jatuh. Wah! Setelah membunuh anak Tianlang, Lu Ming menghela nafas. Sangat sulit untuk membunuh Tuan Muda Lang hari ini. Kecepatannya cepat dan pertahanannya luar biasa. Subscribe Penatua. Cilde Tianlang, dia hampir tidak memiliki kelemahan. Kekuatan serangannya sangat kuat, kecepatannya cepat, kemampuan pertahanannya luar biasa. Orang seperti ini, kemampuan untuk melindungi kehidupan sangat kuat. Jika di tanah terbuka di luar, bahkan dengan kekuatan Lu Ming saat ini, dia tidak bisa membunuh Tuan Tianlang. Namun, anak Tianlang sedikit kurang beruntung. Hanya ada ruang bawah tanah di bawah tanah, dipenuhi dengan patung-patung dengan kekerasan yang tiada taraf. Lu Ming memblokir daerah sekitarnya dengan rantai es, yang mengganggu kemampuan bergerak Cilde Tianlang, sehingga Lu Ming mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Lu Ming membunuh Master Tianlang dengan menggunakan metode meledakkan bintang secara terus-menerus. Aku khawatir akan sangat sulit menggunakan jurus lain untuk mematahkan pertahanan Cilde Tianlang. Kemudian, Lu Ming melihat sekeliling. Di sini, ada ruang bawah tanah, dan masih sangat dalam di tanah. Sebelumnya, Tianlang terus-menerus menghantam tanah, dan dibombardir oleh Lu Ming. Setidaknya, dia menembus tanah sejauh ribuan mil sebelum memasuki ruang bawah tanah. Dengan kata lain, ruang bawah tanah ini belum pernah ditemukan. Ruang bawah tanah yang belum ditemukan juga bisa dikatakan sebagai peninggalan bawah tanah. Apakah akan ada harta karun? Memikirkan hal ini, mata Lu Ming sedikit cerah. Sekarang setelah kamu di sini, sebaiknya kamu menjelajahinya. Tapi saat itu, di tanah, tiba-tiba sebaris garis muncul. Ini. Mata Lu Ming membeku, karena dia menemukan bahwa darah yang tumpah dari pembunuhan Tianlang sebenarnya diserap oleh tanah. Kemudian,
ada garis merah darah di tanah, yang menutupi seluruh ruang bawah tanah. Bahkan pada patung-patung itu, ada garis merah darah yang muncul. Ini susunan besar. Luming segera menilai bahwa ini adalah susunan besar, yang tampaknya terinspirasi oleh darah Childe Tianlang. Tidak baik. Wajah Luming berubah, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia akan bangkit dari langit dan bergegas keluar dari celah. Tapi saat ini, tanah meraung keras. Salah satu tanah tiba-tiba naik dan memblokir celah. Ledakan, ledakan. Kemudian, seluruh ruang bawah tanah berubah. Beberapa bagian terangkat dan beberapa tempat cekung. Lingkungan sekitar telah banyak berubah. Ledakan. Selain itu, getarannya menjadi semakin kuat, seolah-olah seluruh bumi bergetar hebat. Sekarang, di luar sana, sesuatu yang luar biasa terjadi. Baru saja, di area tempat Luming dan Tianlang bertarung, tiba-tiba muncul rune yang tebal dan tebal. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin erat dan mengelilingi satu sama lain, memancarkan kecemerlangan yang cemerlang, meliputi wilayah puluhan ribu li. Selain itu, ruang lingkup rune masih berkembang pesat. Segera, itu akan mencakup area seluas 100.000 li. Apa yang sedang terjadi? Wu Ming, Wu Yue dan yang lainnya mengubah wajah mereka dan mundur karena takut ditutupi oleh rune. Arai besar, bagaimana bisa ada arai besar di sini tiba-tiba, mencakup 100.000 li? Tidak, saudara Luming masih di dalamnya. Wu Ming, Wu Yue beberapa orang, menghadapi perubahan. Ayo pergi dan selamatkan saudara Luming. Wu Zixiong menggigit giginya. Bagus. Yang lain mengangguk dan bergegas ke area yang dicakup oleh barisan. Namun, ketika mereka baru saja bergegas ke area yang dicakup oleh susunan, mereka diledakkan oleh energi yang tak terlihat. Mereka tidak bisa mendekati area yang dicakup oleh arai. Masalah. Wu Ming menjauh dari pertempuran dan terlihat jelek. Luming ada di barisan besar. Aku tidak tahu caranya. Ledakan. Tanah bergetar semakin parah, terus-menerus bergetar. Rune tak berujung terjalin satu sama lain, membentuk susunan misterius, memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan kemuliaan semakin cerah. Segera setelah itu, kecemerlangan tak berujung terjalin, membentuk kolom cahaya yang besar dan tak tertandingi, naik langsung menembus langit. Setengah dari langit diwarnai merah darah. Pada saat ini, bahkan jika kita menemukan jarak yang jauh antara sini dan sana. Beberapa orang terbang, ada yang beristirahat, ada yang mengobrol, tetapi saat ini, mata mereka tertuju pada sisi ini. Apa itu di sana? Langit penuh sinar matahari, sangat menakjubkan, apakah ada harta karun yang aneh? Pergi dan lihat. Mata banyak orang berbinar, lalu bergegas menuju tanah yang dipenuhi cahaya. Tak lama kemudian, banyak orang berkumpul di daerah tempat pertempuran Luming dan Tianlang. Mereka semua Tianjiao berkumpul dari segala arah. Namun, Tianjiao ini diblokir dan berdiri di luar barisan untuk menonton dari kejauhan. Namun, Tianjiao ini jelas terbagi menjadi dua kubu. Salah satunya adalah Istana Surgawi Jiujue, dan yang lainnya adalah Rumah Besar Jiudao Tianwang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sini. Jika harta asing lahir, itu pasti harta asing, jika tidak, tidak akan ada gerakan seperti itu. Banyak orang memiliki mata panas. Harta karun aneh lahir, orang-orang dari 9 istana surgawi Jue, keluar dari sini. Tiba-tiba, ada minuman besar. Haha, ini konyol. Istana surgawi 9 dao kamu yang harus digulingkan. Segera, ada 9 tangkapan mencibir Tianjiao Jue Tian Wangfu. Di bawah komando Taixu Seng Chao, istana 27 hari bersaing satu sama lain. Untuk memperebutkan sumber daya, banyak Tian Wangfu memiliki gesekan dan bahkan kebencian. Tidak ada keharmonisan antara 9 istana surgawi dan istana. Gesekan tidak bisa dihindari. Maka kamu akan mati. Tianjiao, rumah 9 saber Heavenly King, minum dengan dingin. Pedangnya keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang yang mengerikan terpotong. Puff. Tianjiao, rumah 9 Jue Heavenly King, tidak memperhatikannya. Dia terbunuh secara langsung dan jatuh di sini. Mencari kematian. Bunuh bajingan ini untukku. Tiba-tiba, Tianjiao dari rumah Jiujue Tianwang menjadi marah dan menyerang satu demi satu dan membunuh orang-orang di Jiudao Tianwangfu. Membunuh. Tianjiao dari rumah Jiudao Tianwang tidak mau kalah dan melancarkan serangan balik. Tianjiao, yang berada di istana 9 pedang, kebanyakan berlatih teknik pedang. Dia memotong pedangnya dari jalannya. Di tempat kejadian, terjadi baku hantam. Tentu saja, tidak semua Tianjiao terlibat di dalamnya. Beberapa orang tidak memulai, dan mereka mundur satu demi satu untuk membuka jarak. Wu Ming, Wu Dekaka. Banyak perang Tianjiao, sangat sengit, dalam sekejap, seseorang jatuh, darah berceceran di langit. Perang menjadi semakin sengit, dan kedua belah pihak menderita kerugian.
Sua. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, cahaya pisau yang menyilaukan bersinar. Cahaya dao ini begitu indah hingga bisa menembus 9 hari. Dalam cahaya pedang, itu penuh dengan nafas zaman kuno. Ah, ah. Selama 9,5 hari, dia dibunuh oleh Tianjue selama 2,5 hari. Faktor kekuatan ilahi yang asli adalah faktor kekuatan ilahi yang asli. Tian Jiao, yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, telah bergerak. Terdengar raungan dari istana Jiu Jueten, kaget. Di hadapan karakter seperti itu, Tian Jiao sama sekali bukan tandingannya. Subscribe Penatua. Di Istana 9 Pedang, seorang pemuda kekar dengan tanduk di punggungnya memegang pedang hitam, yang sekuat orang gila. Setiap kali dia memotong, Tian Jiao, 9 istana surgawi Jue, terbunuh dan tidak ada yang menjadi musuhnya. Mundur, mundur. Di sisi 9 istana surgawi Jue, banyak orang terkejut dan mundur. Bunuh, bunuh, semua orang dari 9 istana surgawi Jue, mati untukku. Pria muda dengan tanduk di punggungnya tertawa nakal. Pisaunya mengejutkan, dia memecat beberapa orang secara berurutan. Ledakan. Disinilah tombak batu menembus kehampaan, mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan membunuh pemuda dengan tanduk di punggungnya. Pria muda dengan tanduk di punggungnya mengubah wajahnya dan memberikan minuman keras. Pedangnya bergetar dan dia terpaksa berpisah. Kapan? Pedang itu terpotong pada tombak batu, dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Di pinggir, banyak orang mundur dan tidak berani terlalu dekat. Saat kekuatan mengerikan menyebar, pemuda dengan tanduk di punggungnya gemetar dan mundur beberapa langkah. Dan tombak batu itu juga terbang keluar, seorang pemuda menerobos udara dan menggenggam tombak batu itu di tangannya. Suyan, ini Suyan. Kami diselamatkan sekarang. Melihat pemuda kemudian, Tianjiao 9 Jue Tian Wangfu sangat gembira. Pria ini, yang telah berlatih di tebing Wanshan sebelumnya, dan ketika periode selanjutnya tiba, Luming menduduki posisi pihak lain juga seorang pemuda yang telah membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Suyan, ini kamu. Mata pemuda dengan tanduk di punggungnya seterang listrik, dan mulutnya dingin. Luji, aku akan menjadi lawanmu. Suyan membuka mulutnya dan melambaikan tombak batu di tangannya, dan langit bergemuruh. Jiu Jue Tian Wangfu dan Jiu Dao Tian Wangfu sering bersaing satu sama lain, dan tidak sedikit gesekan dan perang. Oleh karena itu, beberapa Tianjiao teratas di antara satu sama lain saling mengenal, dan bahkan pernah bertemu satu sama lain. Bagus sekali, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, Suyan. Aku ingin melihat kemajuan apa yang telah kamu buat. Luji mencibir dan menginjaknya. Tubuhnya seperti cahaya pisau, dan dia membunuh Suyan. Tombak batu Su mengejutkan, cahaya ilahi memecah langit, dan Luji bertarung bersama. Ledakan, ledakan. Keduanya bertarung sengit. Keduanya adalah keberadaan kerajaan dewa setengah langkah, dan membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, dan seni rahasia yang mereka kendalikan juga luar biasa. Untuk sementara, sulit membedakan kemenangan dari kekalahan. Tidak ada yang berani mengambil pijakan dalam puluhan ribu mil dari perang dua orang. Kekuatan yang meluap terlalu mengerikan dan menakutkan. Kekuatan seperti itu telah melampaui beberapa dewa yang lemah, seperti iblis malam yang gelap. Aku khawatir tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Jika terlalu dekat untuk terkena kekuatan yang tersebar, hanya ada satu cara untuk mati. Namun, ada pengecualian. Seorang pria muda berjubah emas berjalan di kehampaan, dan melangkah lebih dekat ke tempat pertempuran antara Suyan dan Luji, dan berhenti dalam jarak ratusan mil dari pertempuran di antara mereka. Tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan keemasan yang cerah, semacam atmosfer kuno masa lalu, melawan energi luar. Ini Jin Yuan. Jin Yuan juga ada di sini. Banyak orang sangat gembira. 9 Jue Tian Wangfu di sini, ada Tianjiao teratas. Jin Yuan terluka oleh Luming pada awalnya. Setelah jangka waktu ini, cederanya telah sembuh dan keunggulannya jelas. Jin Yuan, aku tidak tahu level apa yang telah dicapai oleh tanganmu untuk memecahkan kekosongan. Apakah kamu ingin mengadakan kompetisi? Suara samar datang, dan di arah lain, ada seorang pemuda berjubah abu-abu, dengan pedang di punggungnya, melangkah ke udara, dan nafas yang mengerikan menyelimuti Jin Yuan. Mata Jin Yuan, sedikit koagulasi, ini juga merupakan kebangkitan faktor kekuatan dewa asli dari Tianjiao. Dia memberikannya kepadaku, tangan pemecah kehampaan, yang diklaim mampu memecah kehampaan, dan aku sudah lama ingin mengalaminya. Tapi kemudian suara lain keluar, dan kemudian pemuda lain muncul. Pemuda ini, tidak diragukan lagi, juga merupakan orang kuat di Istana 9 Pedang. Dia adalah pria besar, mengenakan baju besi emas dan memegang senjata panjang. Kebanyakan orang menggunakan pedang, tetapi tidak semua orang menggunakan pedang. Dia dipersenjatai dengan tombak, berjuang untuk malam, seperti dewa perang.
Bawang senjata, Chu Baxing. Mata Jin Yuan sedikit menyipit. Ini aku. Ayo, biarkan senjata tuanku merasakan kekosongan tanganmu. Pria muda berbaju emas, bernama Chu Baxing, sangat mendominasi dan agresif. Dia melangkah keluar dan membunuh Jin Yuan. Bersenandung. Tombak itu bergetar, dan tenda tombak emas besar ditekan ke arah Jin Yuan. Itu yang membawa tombak lagi. Hancurkan itu untukku dan hancurkan tangan kosongnya. Jin Yuan Li minum. Telapak tangannya berubah menjadi emas murni dan membelahnya. Di langit, dua lampu emas bertabrakan, dan raungan yang mengejutkan meletus. Dampak yang mengerikan berubah menjadi lingkaran riak emas dan menyebar ke segala arah. Keduanya menggigil, dan kemudian melanjutkan pertempuran. Ledakan, ledakan. Orang-orang hanya melihat bahwa dua lampu emas saling bertabrakan dalam kehampaan, dan kecepatannya luar biasa. Kekosongan terus meledak, dan setiap kekuatan yang kuat membombardir tanah, membuat serangkaian lubang yang mengerikan. Namun, selama ada momentum kuat menuju tanah yang dipenuhi rune, itu akan diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Rumah 9 Jue Tianwang, apakah dua orang baik datang ke sini? Bisakah seseorang menjadi lawanku? Jiu Dao Tianwang Fu, pemuda dengan jubah abu-abu dan pedang belakang, membuka mulutnya dengan dingin, dan matanya menyapu ke istana Jiu Jueteng. Jelas banyak dari mereka yang berada pada level yang sama dengan musuh alami mereka. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Suara dingin terdengar, dan kemudian, nafas yang keras memenuhi langit dan bumi, dan kemudian seorang pemuda kekar muncul. Pemuda itu, dengan sosok besar berjubah bulu, memiliki tatapan ganas di matanya, seperti binatang buas. Itu dia. Mata banyak orang berbinar di sisi 9 istana surgawi Jue ini. Pria muda ini juga merupakan Tian Jiao yang tiada taranya. Ketika dia memasuki kota kuno Xingyue, dia melewati gerbang surga. Dia juga merupakan eksistensi yang terbangun dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Menarik, sepertinya ada banyak Tian Jiao di sini dari rumah Jiu Jue Tianwang. Pria muda dengan pedang berjubah abu-abu itu mencibir, dan pedang di belakangnya bersenandung dan bergetar, seolah hendak menjadi sarungnya. Sebelum pedang keluar, cahaya yang mengerikan menembus langit dan menembus langit. Hari ini benar-benar hidup. Ya, ini sangat hidup. Kemudian, ada dua suara dan dua lampu pelangi, yang masing-masing muncul dari arah yang berbeda dan terbang ke daerah di mana dinasti Jin dan Yuan bertempur. Dua pemuda lagi muncul dan menarik napas kuat-kuat. Beberapa orang mengenali bahwa salah satunya adalah Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Pada saat memasuki kota kuno Xingyue, 4 dari mereka melewati gerbang Tianmen dan terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Sekarang, keempatnya telah tiba. Namun, ada juga 4 jenius dengan level yang sama di istana Jiu Daotian. Konfrontasi antara kedua belah pihak memicu percikan api. Subscribe Penatua. Banyak orang mundur cukup jauh untuk melihat ke depan. Benarkah kedua belah pihak hari ini, 8 Tian Jiao yang tiada taranya, akan berkelahi? Itu situasi yang langka. Beberapa orang bahkan menatap dan melihatnya dengan hati-hati, berharap mendapatkan inspirasi darinya. Kita harus tahu bahwa Suyan dan yang lainnya telah menyadari keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Menyaksikan perang mereka dengan hati-hati dan merasakan nafas dari faktor kekuatan ilahi yang asli, kita benar-benar bisa mendapatkan inspirasi. Suyan dan Luji, Jin Yuan dan Chu Baxing masih bertarung. Ledakan. Pada saat ini, dua lampu emas cemerlang bertabrakan satu sama lain pada satu waktu, dan kemudian lampu emas meledak, dan kedua sosok itu jatuh lagi dan lagi. Ini Chu Baxing dan Jin Yuan. Namun, Chu Baxing mundur dalam jarak yang lebih pendek, sementara Jin Yuan mundur lebih jauh. Cara untuk memecahkan kehampaan tidak lebih dari itu. Mulut cahaya Chu Baxing, tubuhnya juga dipenuhi dengan cahaya emas, getaran senandung senjata panjang, semangat perang malam yang terburu-buru. Wajah Jin Yuan sedikit jelek. Dalam konfrontasi barusan, dia sebenarnya berada di bawah angin, sedikit ditekan oleh Chu Baxing. Sialan, bagaimana bisa? Cara keluarga emas kita untuk memecahkan kehampaan tidak terkalahkan. Bagaimana bisa ditekan? Jin Yuan meraung di dalam hatinya. Pertama, dia dikalahkan oleh Lu Ming dan kabur dalam kebingungan. Dia bahkan tidak peduli dengan nyawa Jin Xing. Sekarang dia ditekan oleh Chu Baxing, yang membuat Jin Yuan terlihat jelek dan bahkan meragukan cara keluarga Jin memecahkan kehampaan. Tidak, cara keluarga emasku untuk memecahkan kehampaan adalah yang terkuat. Jantung Jin Yuan meraung, dan napasnya menjadi semakin keras. Di sekujur tubuhnya, terdapat 9 pedang emas. Saat ini, 9 pedang emas digabungkan ke dalam tubuh Jin Yuan. Tubuhnya mulai berubah menjadi pedang emas. Jin Yuan, kamu harus mulai bekerja keras, gunakan jurus terkuat. Langkah ini, kekuatan serangan dan serangannya luar biasa. Pada awalnya,
dia menggunakan jurus ini untuk memotong rantai es Luming. Membunuh. Jin Yuan banyak minum, tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang emas dan menebas Chu Baxing. Di hadapan langkah ini, wajah Chu Baxing bermartabat dan tidak berani ceroboh. Tubuhnya juga dipenuhi dengan kecemerlangan emas cerah. Dewa Perang. Chu Baxing minum banyak dan menembak. Cahaya indah meledak dari tombak, dan kemudian, sesosok besar muncul dari udara tipis. Ini adalah Dewa Perang Emas. Ini sangat besar dan tinggi. Memegang senjata panjang yang besar, itu menusuk Jin Yuan dengan kecepatan yang mengejutkan, dan membombardir dengan cahaya pedang yang diubah oleh Jin Yuan. Ledakan. Kekosongan menimbulkan raungan yang mengerikan, dan momentum menyembur keluar seperti gelombang besar. Dewa Perang yang sangat besar dalam baju besi emas itu bergetar hebat, dan kemudian terdengar suara gesekan, dan ada retakan di atasnya. Akhirnya, dari tombak, 1 inci ledakan terbuka. Dalam sekejap, seluruh Dewa Emas Jiazen, semuanya runtuh. Di bawah pengaruh kekuatan, tubuh Chu Baxing bergetar dan mundur puluhan langkah berturut-turut. Namun, Jin Yuan juga sulit untuk ditanggung. Pedangnya diledakkan dan terbang puluhan ribu meter jauhnya. Itu berubah menjadi sosok manusia. Wajahnya pucat dan mulutnya berlumuran darah. Menarik, langkah ini seperti sedikit. Chu Baxing menjilat bibirnya dan mencibir. Jin Yuan mendengus dingin, matanya, dengan keengganan yang kuat. Dalam konfrontasi barusan, dia jatuh ke posisi lemah lagi. Bahkan aksi terkuat, tidak bisa berbuat apa-apa pada Chu Baxing, yang membuatnya menjadi pukulan besar. Chu Baxing itu, seberapa kuat? Banyak orang memandang mata Chu Baxing, penuh martabat, termasuk tingkat yang sama dari pemuda kulit binatang Tian Jiao. Dikatakan bahwa keluarga Chu Baxing adalah Dewa Perang. Ketika Taixu Seng Chao pertama kali didirikan, nenek moyangnya adalah Dewa Perang yang sesungguhnya, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Aku pernah mendengarnya, tetapi kemudian, generasi muda tidak berjuang untuk sukses dan bakatnya kurang, jadi mereka berangsur-angsur menurun. Sekarang, mereka hanya bisa tinggal di istana Jiu Daotian. Unta kurus lebih besar dari kuda. Banyak orang berbicara dengan suara rendah, menatap mata Chu Baxing, semakin bermartabat. Ledakan. Saat ini, getaran bumi tiba-tiba meningkat, ada rasa bumi hancur. Kamu lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke tengah formasi dan memanggil. Mata orang melihat ke masa lalu, dan kemudian mata banyak orang, tiba-tiba melebar. Karena, di area itu, tanah terbelah, dan kemudian, seorang raksasa, keluar. Itu adalah kastil yang besar dan tak tertandingi, memancarkan kecemerlangan yang gelap. Pada awalnya, itu hanya menunjukkan titik yang tajam. Lambat laun, bagian yang pecah semakin besar. Banyak orang terikat lidah. Mereka tidak menyangka ada kastil di bawah tanah. Sebelum itu, rune memenuhi langit, yang merupakan pendahulu kelahiran kastil. Ledakan. Tanah bergetar semakin keras, dan bebatuan di tanah meledak dan hancur. Sesaat kemudian, sebuah kastil besar muncul sepenuhnya di depan orang-orang. Ini adalah kastil dengan panjang dan lebar 100.000 li. Gelap, dan kamu tidak dapat melihat materi apapun. Dari kejauhan, tampak seperti gunung kuno yang berdiri di sana. Di sekitar kastil, sebenarnya ada lingkaran pohon persik yang mengelilingi kastil di tengah. Setiap pohon persik, ada beberapa orang yang berpelukan begitu lebat, penuh bunga persik, pemandangan yang semarak. Saat kastil lahir, rune di tanah menghilang. Di mata banyak orang, ada cahaya yang menyala. Sebuah kastil muncul dari tanah. Jelas, itu belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Apakah ada harta karun di dalamnya? Pertempuran antara Suyan dan Luji juga berhenti. Perhatian semua orang tertuju ke kastil. Sebuah kastil, pergi dan lihatlah. Hati-hati. Kemudian, beberapa orang mulai mendekati kastil dan terbang ke kastil. Namun, ketika mereka mendekati kastil, mereka terhalang oleh energi tak terlihat dan tidak bisa masuk sama sekali. Masih tidak bisa masuk. Beberapa orang kecewa. Rune telah menghilang, tetapi mereka tetap tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa menonton. Tidak, kamu bisa masuk ke hutan persik ini dengan berjalan kaki. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Karena seseorang baru saja mencoba, mendarat di tanah, berjalan menuju hutan persik, tubuh menghilang di hutan persik. Pergi. Kemudian, seseorang bergegas ke hutan persik, beberapa kilatan, tubuh orang ini, menghilang di hutan persik, tanpa jejak. Sepertinya tidak ada bahaya. Ayo pergi juga. Segera, lebih banyak orang bergegas ke hutan persik. Bahkan Jin Yuan, Suyan, dan yang lainnya semuanya menunjukkan warna tergerak. Mereka semua berangkat dan bergegas ke hutan persik. Segera, semua orang bergegas ke hutan persik dan menghilang. Daerah ini menjadi sepi. Namun, sekitar setengah jam, ada beberapa anak muda, wajah bingung muncul di tepi hutan persik.
Subscribe Penatua. Beberapa anak muda dengan wajah bingung muncul di tepi hutan persik, dengan wajah bingung. Kenapa keluar lagi? Apa yang sedang terjadi? Beberapa anak muda tampak bingung, lalu keluar dari Taolin. Selanjutnya, lebih banyak orang muncul di tepi hutan persik dengan keraguan di wajah mereka. Segera setelah itu, sekelompok Tianjiao top, seperti Su Yan, Jin Yuan dan Chu Baxing, juga muncul di tepi Taolin. Ada apa denganmu? Bagaimana kamu keluar? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu. Begitu aku pergi ke hutan persik, aku tersesat. Ada pohon persik yang tak ada habisnya di segala arah. Tidak peduli bagaimana aku berbalik, aku tidak bisa keluar. Aku berbalik dan kembali. Aku juga. Kamu berada dalam situasi yang sama denganku. Ada banyak diskusi. Mereka menemukan seperti dua kacang polong dari diskusi mereka. Semua orang sama. Saat kamu memasuki hutan persik, kamu tersesat dan tidak bertemu orang lain. Tidak peduli bagaimana kamu pergi, kamu tidak bisa memakai hutan persik ini. Akhirnya, kamu kembali ke tempat asal kamu. Susunan besar. Akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa hutan persik ini adalah susunan besar yang dapat membingungkan hati orang. Begitu mereka masuk, mereka akan bingung dan akhirnya kembali ke tempat asalnya. Coba cara lain. Seseorang berkeliling, mencobanya ke arah lain. Namun, di sekeliling kastil dikelilingi oleh pohon persik, dari arah lain ke dalam hutan persik, dan seperti sebelumnya, berbalik dan kembali ke tempat semula. Segala arah telah dicoba, dan hasilnya sama. Jika kamu tidak bisa masuk, kamu akan menghancurkan formasi. Beberapa orang sangat mendominasi, tangan langsung, serangkaian serangan ke hutan persik, ingin menghancurkan hutan persik. Selama hutan persik dihancurkan, formasi akan pecah dengan sendirinya. Namun, serangan mereka ke hutan persik, tidak menimbulkan semburan sedikitpun. Serangan itu terbang ke hutan persik dan menghilang secara langsung. Bahkan bunga persik tidak ditebang. Bahkan Jin Yuan, Chu Baxing dan yang lainnya telah mencoba, dan hasilnya sama. Orang-orang tidak berdaya. Jelas mereka berdiri di ketinggian, garis pandang dapat melewati hutan persik, melihat situasi di dalam hutan persik. Bahkan setelah kamu bisa melihat hutan persik, ada banyak jalan menuju kastil dan bahkan gerbang kastil. Namun, jika kamu bisa melihatnya, kamu tidak bisa masuk. Terbang ke langit, akan diblokir oleh kekuatan tak terlihat, pergi ke bawah tanah, ada penghalang susunan hutan persik. Lihat, hanya bisa melihat, tidak bisa masuk. Jadi, apa itu? Tiba-tiba, seorang pemuda yang berdiri di ketinggian untuk mengamati, berseru kaget. Bagaimana situasinya? Pergi dan lihat. Seketika, banyak orang bangkit dari langit dan terbang ke langit. Melihat ke kastil, mereka juga terpana. Saat ini, salah satu dari mereka keluar dari gerbang. Seorang pria muda, keluar dari pintu, pandangan kiri, pandangan kanan, melihat sekeliling. Bagaimana orang bisa keluar dari kastil? Apakah pria yang telah tinggal di kastil ini sepanjang waktu, karakter yang hidup dari awal era Tiangong hingga saat ini? Seseorang membuat suara, suaranya kering. Banyak orang menjadi pucat. Di masa-masa awal era Tiangong, tidak mungkin menghitung berapa tahun sekarang. Bahkan jika kita menggunakan tahun bintang untuk menghitung, sulit untuk menghitung dengan jelas. Itu adalah waktu yang sangat lama. Raja Dewa hanya bisa hidup paling banyak selama 5 tahun bintang. Jika seseorang dapat hidup dari awal era Tiangong hingga sekarang, kultivasi macam apa itu? Tidak, bagaimana orang ini terlihat familiar? Luming, dia adalah Luming. Tiba-tiba, orang-orang dari 9 istana surgawi Jue memanggil. Ya, ini Luming. Ini benar-benar dia. Semakin banyak orang dari 9 Jue Heavenly King berteriak. Apakah dia kebanggaan dari 9 istana surgamu? Kali ini, orang-orang di kediaman Jiu Dao Tianwang juga kaget, tapi kemudian, mereka merasa lega. Ternyata Tianjiao hanyalah rumah Jiu Jue Tianwang, bukan monster tua yang selamat dari masa awal era Tiangong. Itu bagus. Hanya saja, bagaimana dia bisa masuk? Banyak orang memiliki lebih banyak pertanyaan di benak mereka. Orang yang mereka lihat memang Luming. Setelah dia membunuh anak Tianlang, tanah bergetar hebat dan langit bergetar. Posisinya sepertinya naik, dan butuh waktu lama baginya untuk stabil. Setelah stabil, Luming meluangkan waktu untuk menemukan jalan keluar dan keluar dari gerbang. Apakah itu kastil? Luming melihatnya dan terkejut. Tanpa diduga, keluar dari tanah, adalah sebuah kastil. Kenapa, begitu banyak orang? Kemudian, mata Luming, melihat keluar, tiba-tiba melihat bagian luar dari sosok yang padat. Sosok-sosok ini, hanya melihat ke arahnya. Apakah orang-orang ini tertarik dengan kastil ini? Mungkin. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Wu Ming dan Wu Yue. Keluar dan lihatlah. Hati Luming berubah dengan cepat, lalu dia melayang ke udara dan terbang keluar.
Dia tidak memiliki sedikit penghalang, langsung melalui barisan hutan persik, terbang keluar, tidak ada kekuatan untuk berhenti. Keluar. Mata banyak orang bergerak, menatap Luming. Pemindaian mata Luming akan menemukan bentuk tubuh Luming dan lainnya. Nafas yang kuat menyelimuti Luming. Kemudian, seorang pemuda berbaju emas melangkah maju dan muncul di depan Luming. Kekuatannya melonjak seperti angin kencang dan menyapu ke arah Luming. Pemuda Jinjia adalah Bintang Chu. Luming mengerutkan kening dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk memblokir tekanan. Nak, bagaimana kamu bisa masuk? Apa yang kamu dapatkan di sana? Katakan semuanya dalam satu kata. Chu Baxing membuka mulutnya, penuh perintah. Siapa kamu? Lepaskan. Luming melirik Chu Baxing, melambai sesuka hati, lalu melirik ke arah lain, langsung mengabaikan Chu Baxing. Bocah ini sudah berakhir. Banyak orang melihat ke dalam hati mereka. Luming berani berbicara dengan Chu Baxing seperti ini. Bukankah dia mencari kematian? Lagi pula, hanya sedikit orang yang melihat pertempuran antara Luming dan Jin Yuan, dan banyak orang tidak mengetahuinya. Secara khusus, orang-orang di rumah Jiu Dao Tianwang memandang Luming dengan kasihan, seperti melihat orang mati. Karakter Chu Baxing terkenal sombong. Langkah Luming tidak diragukan lagi merupakan upaya bunuh diri. Siapa aku? Haha. Benar saja, Chu Baxing mencibir, tertawa, penuh pembunuhan dingin. Siapa aku? Kamu akan segera tahu, karena aku akan menjadi mimpi burukmu seumur hidup. Chu Baxing membuka mulutnya lagi, lalu melangkah keluar, meraih udara dan meraih ke arah Luming. Cakar besar terbentuk, dan 5 jari, seperti 5 tombak, digenggam ke arah Luming. Langkah ini sangat kejam. Jika orang biasa tertangkap, prestasi mereka pasti akan terbengkalai. Namun, Luming bukanlah orang biasa. Ledakan. Luming mengepalkan tangan, dan seekor naga bercakar 9 muncul. Cakar naga menangkapnya dan membombardirnya di kaki Chu Baxing. Dengan raungan, cakar Chu Baxing langsung meledak. Subscribe Penatua. Luming menjalankan metode naga, dan 9 cakar naga terbang keluar, mengalahkan salah satu cakar Chu Baxing. Apa? Diblokir. Banyak orang tercengang, tidak menyangka Luming bisa menghalangi langkah Chu Baxing. Kekuatan Luming bagus, tapi gerakan Chu Baxing barusan, seharusnya tidak menggunakan banyak kekuatan, hanya gerakan acak. Memang, jika Chu Baxing serius, bagaimana bocah ini bisa diblokir? Banyak orang berdebat, terutama orang-orang di Istana Surgawi 9 Dao. Mereka dapat melihat bahwa Luming hanyalah 5 dewa surga. Bagaimana dia bisa menahan serangan Chu Baxing? Baru saja, Chu Baxing jelas tidak menggunakan banyak kekuatan. Tentu saja, mereka yang pernah melihat perang Luming dan Jin Yuan tidak berpikir demikian. Mereka tahu Luming sangat buruk. Mata Jin Yuan berbinar, menunjukkan warna harapan. Dia mengharapkan Luming dan Chu Baxing untuk bertarung, dan lebih baik kehilangan keduanya. Dia ingin menyingkirkan keduanya. Dengan baik. Chu Baxing sendiri, juga sedikit ringan jelas juga terlihat sangat tidak terduga. Dia sangat jelas tentang kekuatan langkahnya barusan. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam gerakan itu. Namun, Dewa Jiu Chong biasa tidak dapat menghentikan gerakannya, dan kultivasinya akan ditinggalkan. Namun, Luming terkejut karena dia dapat memblokir gerakan ini dengan bantuan 5 dewa. Bagus, sedikit kekuatan, tidak heran begitu sombong, tapi di depan kesombongan Chu Baxingku, kamu masih sedikit lembut. Chu Baxing membuka mulutnya dengan dingin, dan napasnya, seperti gunung berapi, meledak. Napas panjang dan kuno keluar dari mulutnya, menekan ke arah tanah. Faktor daya asli. Mata Luming sedikit berkedip. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan Master Top. Orang yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli sulit dilihat kecuali dia melepaskan nafasnya sendiri. Sebelumnya, Luming tidak melihat bahwa Chu Baxing adalah kebanggaan untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Namun, bahkan jika Luming tahu sebelumnya, sikapnya tidak akan berubah. Berlutut. Minuman dingin Chu Baxing, sekali lagi dibagikan. Gerakan ini seperti 2 kacang polong, dan telapak tangan besar mencengkeram Luming. Namun, nafas yang dipancarkan sangat berbeda dari yang barusan. Itu jauh lebih kuat dari yang itu. Bahkan jika itu adalah Tian Jiao, Raja Dewa setengah langkah, akan rusak parah dan ditekan. Ledakan. Luming secara langsung memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran, dan tinjunya meledak terus-menerus. Mengaum. Suara nyanyian naga terdengar, dan 999 cakar naga mengembun berturut-turut, dan terus-menerus bergegas ke telapak tangan Chu Baxing. Ledakan terus berdering, 999 cakar naga, terus-menerus meledak, tetapi pada akhirnya, telapak tangan kental Chu Baxing, juga pecah berkeping-keping, menjadi tidak terlihat. Apa? Banyak orang terkejut. Luming, sebenarnya diblokir lagi.
Namun, gerakan Cubaksing barusan luar biasa dan kuat, dan semua orang bisa merasakannya. Banyak Tianjiao di setengah langkah negara bagian Shenhuang merasa bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat memblokirnya. Namun, Lu Ming, manusia 5 kali lipat dari Dewa Surga, memblokirnya. Bocah ini, kekuatan yang sangat kuat. Banyak orang ketakutan. Cubaksing, khususnya, terkejut, dan tubuhnya meledak dengan pembunuhan dingin. He Cubaksing terbangun dengan kesombongan tertinggi dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Keturunan Dewa Perang sebenarnya gagal memenangkan Lu Ming dalam 2 jurus berturut-turut, yang membuatnya merasa malu. Matanya, suram, ada tombak emas di tangannya. Dia akan serius. Dia akan membunuh Lu Ming dengan cara yang kuat. Lu Ming. Kakak Lu, senang kamu baik-baik saja. Pada saat ini, beberapa suara terdengar, tetapi Wu Ming dan Wu Yue terbang. Mereka berada di pinggiran sebelumnya. Ketika sesuatu terjadi di sini, mereka menemukan Lu Ming dan terbang. Wu Ming, Wu Yue, kamu berdiri jauh. Ada hal kecil yang terjadi di sini. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang itu setelah kamu menyelesaikan masalah ini di sini. Kemanusiaan Lu Ming terhadap Wu Ming, Wu Yue, Del. Banyak orang terdiam, mereka benar-benar sombong. Di hadapan kesombongan seperti Cubaksing, mereka mengatakan itu hanya masalah kecil. Hahaha. Cubaksing mencibir karena marah. Hei, ini benar-benar hidup. Sepertinya kita tidak datang terlambat. Pada saat ini, di kejauhan udara, terdengar beberapa suara dingin dan sunyi. Suara ini, tidak menentu, tetapi sangat dingin, membuat hati orang-orang merinding. Lalu di kejauhan, ada beberapa lampu hitam, terbang dengan cepat, kecepatannya luar biasa, dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di kejauhan. Terlihat bahwa ini adalah beberapa anak muda, tetapi bentuk tubuh mereka sangat aneh. Bentuk tubuh beberapa orang, semuanya diselimuti oleh gas hantu hitam, tubuhnya tampak terus berputar, seperti jenderal ilusi. Udara dingin, dari tubuh mereka, terus menyebar keluar. Apakah kamu dari Istana 9 Kamu Surga? Wajah seseorang berubah dengan liar. Hei, sepertinya kamu mengenalinya. Salah satu pemuda hantu mencibir. Wajah banyak orang telah sangat berubah. Jiu Tian Wangfu adalah istana surgawi yang sangat jahat di 27 istana surgawi Taixu Shengchao. Dikatakan bahwa ketika Taixu Shengchao tidak didirikan, ada sebuah sekte bernama Jiu Yuzong, yang memiliki kekuatan luar biasa dan menempati banyak wilayah bintang. Kemudian, Taixu Shengchao bangkit dan menyapu 8 tanah terlantar. Jiu Yuzong dikalahkan dan menyerah. Taixu Shengchao didirikan dan Envelopment diberikan ke seluruh dunia. Jiu Yuzong diberikan salah satu dari 27 hari istana dan masih memerintah wilayah asli sekte Jiu Yu. Oleh karena itu, seni bela diri di rumah Jiu Tianwang semuanya adalah dari Jiu Yuzong. Mereka sangat jahat, penuh dengan hantu dan kekuatan yang mengerikan. Akhirnya, kami telah menemukan 9 istana surgawi Jue dan 9 istana surgawi pedang. Ada begitu banyak Tianjiao dan begitu banyak jiwa yang kuat. Oke, bagus. Salah satunya, dengan senyum tajam, tiba-tiba melintas ke pemuda terdekat. Para pemuda itu terkejut, meraung, dan melancarkan serangan dengan sekuat tenaga. Namun, pemuda istana Jiu Yutian tidak mengelak dan sepertinya tidak melihat serangan itu. Namun, pemandangan aneh muncul. Ketika serangan itu menimpanya, tubuhnya, dengan putaran aneh, berkelebat seperti hantu, dan semua serangan itu dikalahkan. Kemudian, Tianjiao dari rumah Jiu Tianwang jatuh di depan anak muda itu, menangkap mereka, dan beberapa cakar hantu muncul dan menangkap beberapa anak muda. Beberapa anak muda berteriak dengan getir, dan jiwa mereka ditangkap satu sama lain dan ditangkap di tangan mereka. Kemudian, Tianjiao dari rumah Jiu Tianwang membuka mulutnya dan menelan jiwa beberapa anak muda. Teriakan orang-orang muda berhenti tiba-tiba. Adegan yang aneh, biarkan banyak orang menarik napas dingin. Sisi lain, sebenarnya bisa langsung merebut jiwa orang lain, lalu menelannya, itu terlalu jahat. Subscribe Penatua. Suang, jiwa Tianjiao tidak sama, rasanya terlalu enak, hei. Pria muda di rumah Jiu Tianwang tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya mabuk. Benarkah, giliranku? Saat ini, Tianjiao, kediaman Jiu Tianwang lainnya, menunjukkan warna harapan di matanya. Tubuhnya melintas dan membunuh beberapa anak muda. Para pemuda itu terkejut dan mundur untuk menghindarinya. Namun, Tianjiao dari rumah Jiu Tianwang, dengan kecepatan luar biasa, bergegas ke pemuda itu dan melancarkan serangan. Hasil dari orang-orang muda ini, seperti yang sebelumnya, ditarik keluar dari jiwa mereka dalam teriakan, dan kemudian ditelan oleh pemuda dari istana Jiu Tian. Keren, tentu saja, lebih baik dari jiwa-jiwa biasa itu. Pemuda dari rumah Jiu Tianwang sedang mabuk,
dan kemudian dia melihat seluruh pemandangan dengan mata dingin. Tampaknya Tian Jiao di tempat kejadian dianggap sebagai mangsa dan bisa diburu sesuka hati. Banyak Tian Jiao di rumah Jiu Jue Tianwangfu dan Jiu Dao Tianwang pucat, dan mereka mundur lagi dan lagi. Mereka tidak memandang orang-orang yang dekat dengan Jiu Yu Tianwang. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, raungan terdengar. Orang yang berbicara adalah Chu Baxing. Baru saja, dua pemuda yang terbunuh di rumah Jiu Yu Tianwang adalah orang-orang dari Chu Baxing. Saat ini, tubuhnya penuh dengan kecemerlangan kemasan dan napas yang keras, yang terus-menerus menyebar. Awalnya, dia akan berperang melawan Lu Ming, tetapi ketika orang-orang dari Istana Surgawi Jiu Yu datang, mereka membunuh kedua klannya, yang membuatnya marah dan mengalihkan perhatiannya ke Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang. Aku akan mengurus anak-anak dulu. Chu pengganggu Sen dengan dingin menatap Lu Ming. Tubuhnya berputar dan berubah menjadi cahaya pelangi kemasan. Dia bergegas ke Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang. Sebelum bentuk tubuhnya tiba, tombak terang telah membunuh pihak lain. Akhirnya datang yang menarik, haha. Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang, sambil tersenyum, memutar tubuhnya lebih keras, diisi dengan gas hantu, dan membentuk cakar hantu gelap, dan meraihnya ke arah Chu Baxing. Cakar hantu, penuh dengan cita rasa kuno. Tidak ada keraguan bahwa Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang ini juga merupakan eksistensi yang membangkitkan kekuatan ilahi yang asli. Nyatanya, tiga anak muda datang ke rumah Jiu Yu Tianwang. Semuanya terbangun dengan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Mereka adalah salah satu Tian Jiao terkuat di bawah rumah Raja Dewa Jiu Yu Tianwang. Karena itu, mereka yang pertama tiba. Ledakan. Tenda tombak yang gemilang, dan cakar hantu membombardir bersama-sama, mengeluarkan raungan keras. Kemudian, cakar hantu itu bergetar hebat, lalu roboh. Namun, setelah cakar hantu runtuh, itu berubah menjadi energi aneh, yang mengalir di sepanjang tiang senjata Chu Baxing dan bergegas menuju tubuh Chu Baxing. Wajah Chu Baxing berubah, dan dia minum dengan marah. Cahaya kemasan di tubuhnya penuh, dan kejutan keluar terus-menerus. Akhirnya, energi aneh itu hanyut. Tian Jiao, yang telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli, pasti sangat nikmat untuk jiwamu. Hei, aku ingin jiwamu. Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang memanggil Yuhan, dan Shen Leng tersenyum. Tubuhnya berayun dan bergegas melakukan Chu Baxing. Dalam proses bergegas keluar, Yuhan penuh dengan hantu Qi, yang menyebar seperti kabut hitam, dan menuju Chu Baxing. Di antara arwah hantu tersebut, ada hantu yang menangis dan melolong. Sosok-sosok ini melengking dan melolong. Sangat dingin sehingga jantung orang berdetak lebih cepat dan semangat bergetar. Jiwa sepertinya melompat keluar. Serangan semacam ini bisa mempengaruhi jiwa, mundur. Wajah banyak orang sangat berubah, mundur lagi, dan membuka jarak yang cukup dari hawa dingin. Chu Baxing jelas sangat terpengaruh, tubuh cahaya keemasan, getaran. 9 cakar hantu. Saat ini, kamu minuman dingin, cakar hantu dingin, menuju Chu Baxing, untuk menangkap jiwa Chu Baxing. Dewa Perang. Chu Baxing meraung dan menembak. Tiba-tiba, di langit yang tak tertandingi, ketinggian Dewa Perang raksasa muncul, bayonet hingga dingin. Ledakan. Dengan satu tembakan, Dewa Perang menikam cakar hantu. Cakar hantu runtuh dan berubah menjadi kabut dan memenuhi langit. Menarik, orang-orang dari keluarga Dewa Perang, jiwamu, pasti lebih enak, kandang Jiu Yu. Yuhan mengirimkan teriakan tajam. Tubuhnya, tersentuh oleh suara, berubah menjadi hantu, dan menyatu dengan kabut hitam. Kabut hitam memenuhi udara, menyelimuti Chu Baxing dan Dewa Perang raksasa. Bidah, mau berurusan denganku, mimpi, bunuh. Chu Baxing meraung, Dewa Perang yang besar itu, senjata panjang menyapu, ingin menyapu kabut. Namun, kabutnya begitu menyebar sehingga tidak bisa tersapu sama sekali. Setelah tersapu, itu akan menyatu lagi. Apalagi dalam kabut, suara hantu menangis dan melolong terus terdengar, mempengaruhi jiwa Chu Baxing. Dua orang dalam pertempuran kabut, untuk sementara waktu, Chu Baxing jatuh tertiup angin. Serangan dari Istana Surga 9 Neraka sangat aneh sehingga langsung mempengaruhi jiwa, tetapi mirip dengan darah penyihir itu. Lu Ming berpikir. Darah penyihir, serta serangan yang digunakan oleh saudara seperjuangannya, dapat memengaruhi jiwa. Perbedaannya adalah darah penyihir dan yang lainnya menggunakan gas beracun. Namun, orang-orang di rumah Jiu Yu Tianwang tidak tahu cara apa yang mereka gunakan. Ledakan. Di dalam kabut, terjadi tabrakan hebat. Segera setelah itu, Dewa Perang raksasa yang dipadatkan oleh Chu Baxing meledak. Namun, tubuh Chu Baxing mundur dengan liar dan meninggalkan area yang diselimuti kabut. Tubuhnya gemetar dan seteguk darah keluar. Chu Baxing terluka. Banyak orang terkejut. Betapa kuatnya Chu Baxing, hati orang-orang sangat jernih. Sebelum perang Jin Yuan, berada di atas angin, Jin Yuan dikalahkan. Tapi sekarang,
Tapi dengan ludah darah dinginmu, kekuatan dinginmu, bagaimana bisa begitu kuat? Keturunan Dewa Perang, tapi jadi, hei, mati. Tubuh Yuhan bergerak dan membunuh Siang Chu Baxing. Kakak Chu, aku akan membantumu. Saat ini, Lu Ji membuka mulutnya. Kemudian, pedangnya keluar dari sarungnya, dan cahaya terang dari pedang memotong udara dingin. Di mana cahaya pedang lewat, kabut yang dilebur oleh hawa dingin terus bergulir. Jika tidak cukup, itu akan berkumpul kembali segera. Membunuh. Chu Baxing menghela napas, cahaya kemasan bersinar, dan membunuhmu lagi. Tombak besar itu lebih besar dari gunung, seolah menembus kehampaan. Ledakan, ledakan. Serangan yang diluncurkan bersama oleh Chu Baxing dan Lu Ji terlalu mengerikan. Kekosongan terus meledak, membentuk gelombang kejut yang kuat. Kabut yang dicairkan oleh hawa dingin tidak dapat menahan dan tersebar. Kilatan cahaya, tubuh dingin, tidak jauh. Jika dua orang berkelahi dengan satu, mereka lebih sedikit menggertak, kan? Aku akan bertarung denganmu. Dan 9 langkah keluar dari istana. Tidak, kamu menonton. Aku cukup untuk berurusan dengan mereka berdua. Kamu mendinginkan gelombang, menghentikan istana 9 hari kamu yang Tianjiao. 3039. Yuhan melambaikan tangannya dan menghentikan pemuda di istana Jiuyutian. Pemuda itu berhenti dan melirik Yuhan. Tanpa banyak bicara, dia mundur ke satu sisi dalam diam. Dia tampaknya sangat takut pada Yuhan. Kalian berdua, ayo pergi bersama. Mata Yuhan, dan lihat ke Chu Baxing dan Lu Ji. Banyak orang kaget, kamu Han, bahkan ingin melawan Chu Baxing dan Lu Ji sendirian. Di mana kepercayaan dirinya? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang kuat? Kamu tahu, mereka adalah kultivasi kerajaan dewa setengah langkah, dan mereka juga membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Bakat mereka luar biasa, sekalipun ada celah di antara mereka, celah itu terbatas. Sangat sulit untuk melawan 2 dengan 1. Sekarang, Yuhan menantang Chu Baxing dan Lu Ji secara bersamaan. Di mata Chu Baxing dan Lu Ji, cahaya Shen Han terungkap. Sombong, karena kamu ingin mati, maka kami akan memenuhimu, Lu Ji, ayo lakukan bersama. Suara besar Chu Baxing. Membunuh. Lu Ji lebih sederhana. Dia mengambil pisau dengan kedua tangan dan memotongnya dengan satu pisau. Bila dengan panjang puluhan ribu meter ditebas ke arah dingin. Saat bilahnya dipotong, sepertinya langit dan bumi akan terbelah, dan kehampaan akan bergetar. Kekuatan yang mengerikan akan menekan ke arah dingin. Serangan Lu Ji sederhana, tetapi kekuatannya mengerikan dan sangat mendominasi. Satu pisau, musuh akan terbunuh. Dewa Perang. Chu Baxing meraung, sekali lagi menggunakan Dewa Perang. Namun, kali ini, serangan Dewa Perang telah banyak berubah. Kali ini, Dewa Perang yang terkondensasi jauh lebih kecil, tingginya hanya 10 sang. Tapi kali ini, menunggang kuda perang, kuda itu menginjak kehampaan dan membunuh menuju dingin, yang jauh lebih fleksibel dari sebelumnya. Ayo, coba kamu lihat skill unik dari istana Jiuyutian, hehe. Yuhan mencibir. Tubuhnya berputar aneh, seperti bayangan, dan bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat, seperti hantu di langit yang terus berkedip-kedip, pisau Lu Ji, dan serangan Dewa Perang Chu Baxing. Ketika serangan mengerikan ini menghantamnya, tubuhnya sedikit terpelintir, lalu dia melepaskan kekuatannya, lalu membunuh Chu Baxing dengan kecepatan yang sangat cepat. Jiwamu, aku akan mengambilnya. Kamu mulut dingin-dingin, cakar ke arah genggaman Chu Baxing. Pergilah. Chu Baxing meraung, cahaya kemasan terang seperti letusan gunung berapi, tenda senjata besar tersapu, udara menggelegar. Namun, tubuh yang dingin, terus berputar, setiap putaran, dapat melepaskan kekuatan, dan kemudian kekuatan aneh mengalir ke Chu Baxing. Tubuh Chu Baxing bergetar dan cahaya kemasannya bergetar. Sepertinya dia sangat terpengaruh. Yuhan mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangkaian serangan, sehingga tubuh Chu Baxing tidak dapat mundur berulang kali. Wah, wah. Saat ini, Lu Ji terbunuh, dan memotong ribuan tenda dao, membentuk jaring daoki, yang menyelimuti hawa dingin. Yuhan, akhirnya ketakutan, menyerah untuk terus menyerang Chu Baxing, tubuh berkedip, menghindari serangan jaring pisau. Lagi pula itu akan diserang. Tidak jauh dari sana, Lu Ming dengan hati-hati mengamati dan berpikir sendiri. Dia menemukan bahwa meskipun keterampilan kultivasi Yuhan aneh, bukan karena dia tidak bisa benar-benar menyerangnya. Dia bisa menghilangkan beberapa kekuatan saat dia diserang, tapi dia masih akan terluka jika dia diserang. Hanya saja metode yang memengaruhi jiwa itu menyusahkan. Lu Ming berpikir, jika dia bertemu Tianjiao dari rumah Jiuyutian Wang, apa yang harus dia lakukan? Sua. Yuhan lolos dari serangan Lu Ji. Cahaya dingin melintas di matanya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan pedang, pedang panjang seperti bayangan, dan membunuh Lu Ji. Hancurkan, potong.
Minuman dingin Luji, pisau terpotong, momentum hari-hari yang mengejutkan. Ledakan. Cahaya pedang dan pedang bayangan berubah menjadi dingin dipotong bersama, membuat raungan sengit. Energi besar menyapu ke segala arah, seolah melahap segalanya. Ada getaran dahsyat di antara bayang-bayang hawa dingin, lalu terbang kembali. Namun, ada kekuatan aneh dalam kegelapan, yang mengalir ke Luji. Tubuh Luji bergetar. Dalam sekejap, dia tampak sangat terganggu dan napasnya melemah. Mati untukku. Kamu minuman dingin, ambil kesempatan untuk membunuh Luji, tetapi saat ini, Chubaxing tiba, mencegat kamu Han. Melihat pemandangan ini, banyak orang tampak muram. Kekuatan serangan front dingin mungkin tidak kuat, tetapi metodenya aneh dan tidak dapat dicegah. Jika bukan Luji dan Chubaxing bergandengan tangan, sendirian, bukanlah lawan yang dingin. Chubaxing dan Luji bergandengan tangan untuk melawan Yuhan. Tapi tidak ada yang bisa menang atau kalah. Ledakan. Namun, pada saat ini, kastil berubah. Tanah di sekitar kastil bergetar, dan pohon persik, yang membutuhkan beberapa orang untuk berpegangan, mengalami perubahan yang menakjubkan. Pohon persik, bunga asli mekar penuh, pemandangan yang semarak, tetapi saat ini, bunga pohon persik, sebenarnya dengan cepat rontok dan layu. Segera, semua pohon persik menjadi gundul, dan kemudian batangnya mulai layu, seolah kehilangan vitalitas. Adegan yang aneh, biarkan Chubaxing tiga mengakhiri perang, pisahkan dua sisi, perhatikan perubahan Taolin. Pohon persik, bergerak, tidak, itu hidup. Tiba-tiba, seseorang berseru. Ketika batang pohon persik itu menyusut sampai batas tertentu, mereka benar-benar bergerak, dan akarnya menjulur dari tanah. Di bagasi, bahkan mata dan mulut muncul. Mengaum. Kemudian, pohon persik ini, dengan akar seperti kaki, meraung seperti binatang buas dan bergegas menuju Luming. Iblis pohon. Pohon persik, sebenarnya berubah menjadi iblis pohon, membunuh orang. Namun, orang tidak terkejut tapi senang. Mereka memikirkan sedikit, pohon persik menjadi iblis pohon, itu artinya, susunan besar itu, mengalahkan diri sendiri. Bunuh iblis pohon ini, kita mungkin bisa memasuki kastil. Membunuh. Banyak orang membunuh iblis pohon. Gemuruh. Mengi. Iblis pohon meraung, dan akar itu seperti cambuk lembut, yang ditarik ke arah orang-orang, dan kekuatannya luar biasa. Puff. Mereka yang lemah dalam kultivasi langsung ditusuk oleh akar iblis pohon dan dibunuh di sini. Namun, hanya sedikit yang terbunuh, dan lebih banyak iblis pohon yang dihancurkan. Misalnya, Chubaxing, Luji, Yuhan dan ahli lainnya, setiap kali, beberapa iblis pohon dibunuh, atau dipotong-potong, atau diledakkan menjadi terak, atau dibakar menjadi abu oleh nyala api. Segera, sejumlah besar iblis pohon terbunuh, banyak orang bergegas ke kastil. Kali ini, benar-benar tidak ada penghalang, orang dengan mudah menyapu kastil di sekitar zona, bergegas ke kastil ke arah yang berbeda. Namun, tidak semua orang bergegas ke kastil. Beberapa praktisi yang lemah masih tetap tenang dan tidak terburu-buru masuk. Misalnya, Wu Ming, Wu Yue, Wu Zixiong, dan Lu Ming tidak masuk. 3040. Kakak Wu Ming, kakak Wu Yue, kakak Zixiong, kamu tidak masuk. Lu Ming bertanya pada Wu Ming dan Wu Yue berapa banyak orang. Tidak, ada terlalu banyak master yang terbangun dengan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ada lebih dari selusin. Kita tidak bisa mendapatkan manfaat apapun saat kita masuk. Lebih baik tidak masuk. Wu Zixiong menggelengkan kepalanya, entah bagaimana tak berdaya. Sejujurnya, tiba-tiba muncul kastil bawah tanah. Mereka juga tergerak, tetapi mereka memiliki pengetahuan diri. Di antara orang-orang Tianjiao, mereka jauh lebih kuat dari mereka, dan banyak yang bisa membunuh mereka. Bahkan jika mereka masuk, bahkan jika ada harta di dalamnya, mereka tidak dapat bersaing dengan yang lain. Sebaliknya, ada risiko jatuh. Lebih baik mengambil kesempatan di tempat lain di kota kuno Xingyue. Sekarang sebagian besar Tianjiao telah memasuki kastil. Jika ada peluang di tempat lain, tidak akan ada persaingan. Wu Zixiong dan Wu Zixiong memiliki ide yang sama. Tentu saja, kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Tidak apa-apa, tapi aku akan masuk dan melihat-lihat. Ngomong-ngomong, selama periode waktu ini, apakah kamu mengetahui keberadaan pacarku Qiu Yue? Tanya Lu Ming, menunjukkan mata penuh harap. Sayangnya, Wu Yue, Wu Ming dan yang lainnya menggelengkan kepala dan berkata, kami telah bertanya dari banyak orang selama ini. Sayangnya, kami belum menerima berita apapun. Tidak ada kabar. Lu Ming bergumam dan semakin khawatir. Tapi kota kuno Xingyue sangat besar sehingga dia bisa menemukannya sebentar. Dia hanya bisa berharap bahwa orang yang baik di bulan musim gugur akan memiliki penampilan yang alami. Tolong awasi berita bulan musim gugur untukku. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Jangan khawatir, saudara Lu. Wu Ming,
Wu Yue dan yang lainnya mengepalkan tangan. Lu Ming mengangguk, lalu berbalik dan bergegas menuju kastil. Wah, wah. Segera, beberapa iblis pohon mengayunkan akarnya dan membunuh Lu Ming. Api telah membakarmu. Lu Ming sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menjalankan tenaga matahari dan menembak beberapa tembakan. Beberapa tombak yang terkondensasi oleh kekuatan matahari membombardir akar iblis pohon. Kekuatan matahari segera berubah menjadi kobaran api dan membakar akar iblis pohon. Dengan kecepatan yang luar biasa, kekuatan matahari mengalir ke seluruh tubuh siluman pohon di sepanjang kumis akar siluman pohon. Segera, beberapa iblis pohon dalam kekuatan ilahi matahari dari pembakaran, menjadi abu. Wah, wah. Iblis pohon takut api. Di mana Lu Ming lewat, semua iblis pohon terbakar dan berubah menjadi abu. Lu Ming dengan mudah menerobos tembakan iblis pohon dan bergegas ke dalam. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak bisa terbang. Lu Ming memutar mulutnya. Ketika dia keluar, tidak ada batasan sama sekali. Kemudian, Lu Ming melirik. Gerbang tempat dia keluar, tentu saja, tidak perlu masuk. Di dalam, Lu Ming telah menjelajah sebelumnya, tetapi tidak ada apa-apa. Di sekitar kastil, terdapat jalan batu biru kuno yang mengarah ke berbagai arah. Orang-orang yang bergegas ke sini sebelumnya semuanya telah memilih jalan kuno yang berbeda. Pilih yang mana? Lupakan saja, pilih satu sesuka hati. Lu Ming bergumam, lalu memilih jalan sesuka hati dan bergegas maju. Di sepanjang jalan ini, hingga ujungnya, Lu Ming menemukan gerbang lain. Beberapa sosok, dengan kilasan tubuh, bergegas melewati gerbang. Tanpa ragu, Lu Ming bergegas masuk. Setelah gerbang, ada lorong yang sangat panjang. Lu Ming telah berjalan ratusan mil sebelum mencapai ujungnya. Di ujung lorong ada ruang batu besar. Bilik batu itu sangat besar, sangat luas. Begitu Lu Ming masuk, dia menemukan banyak Tianjiao muda, berdiri di atas kamar batu dan melihat ke depan. Itu. Lu Ming melihat ke depan, dan wajahnya berubah. Di satu sisi ruangan batu, ada sosok yang duduk melingkar. Tapi angka-angka ini telah menjadi kerangka. Ya, di sana, ada kerangka duduk di sana. Sekilas, ada sekitar 300. Sosok-sosok ini dari berbagai ras, termasuk terans, naga, harimau, dan sebagainya. Pakaian mereka compang camping dan hanya kerangka yang tersisa. Pada kerangka, warnanya abu-abu dan gelap. Apakah orang-orang ini orang kuat di kota kuno Xingyue? Seseorang mengatakan sesuatu. Kastil ini terkubur di dalam tanah. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang kuat di kota kuno Xingyue. Bukankah itu karakter dari masa awal Istana Surga? Ini terlalu mengerikan. Dalam beberapa tahun terakhir, tulang dapat diawetkan sepenuhnya. Apa pencapaian sebelum kehidupan ini? Beberapa dari mereka terkejut. Sejauh yang mereka tahu, bahkan jika keberadaan puncak Raja Dewa, bertahun-tahun setelah kematiannya, tidak mungkin untuk mempertahankan tulang dan mengubahnya menjadi abu. Jika kerangka ini benar-benar diawetkan sejak awal periode Tiangong, mereka akan sangat besar. Sayangnya, mata orang mengamati jari-jari kerangka dan tidak menemukan apapun. Mereka ingin melihat apakah ada cincin penyimpanan yang tersisa, tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan cincin penyimpanan telah berubah menjadi abu terbang. Bagaimana orang-orang ini, yang tampaknya tidak terluka sama sekali, bisa mati? Tiba-tiba, seseorang mengatakan sesuatu. Seluruh adegan itu sunyi. Ya, kerangka ini terlihat sangat lengkap tanpa luka apapun. Mereka tidak terlihat seperti dibunuh. Terlebih lagi, mereka duduk di sana dengan rapi, seolah menjaga sesuatu. Apakah orang-orang ini duduk di sini dan sekarat karena usia tua? Sebuah ide muncul di benak orang, yang membuat mereka merasa tercengang. Ini ide yang aneh untuk duduk di sini dan mati. Tapi di depan pemandangan ini, orang harus berpikir seperti ini. Ada gerbang batu di seberang. Apakah orang-orang ini duduk di sini menjaga gerbang batu? Beberapa orang membuka mulutnya dan membuat mata banyak orang bersinar. Memang, di belakang kerangka itu ada pintu batu yang tertutup. Apakah ada harta karun di dalamnya, jadi para talenta ini duduk di sini dan menjaga di sini. Namun, untuk sementara, tidak ada yang maju. Siapa tahu, apakah ada bahaya di depan. Bahkan kerangka, tidak ada yang berani bergerak. Sebagian besar karakter ini sangat kuat sebelum mereka mati. Bahkan setelah bertahun-tahun meninggal, jika ada penerus yang tertinggal, kebanyakan dari mereka tidak akan mampu mengatasi pencapaian mereka. Ketika orang melihat aku dan aku melihat kamu, mereka ingin orang lain menjelajahi jalan terlebih dahulu. Tempat ini berasal dari awal era Tiangong. Setelah bertahun-tahun, apapun itu harus hilang. Bahkan jika susunannya tidak dapat bertahan selama bertahun-tahun, aku tidak percaya masih ada bahaya. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahannya. Seorang pria muda berteriak, melangkah keluar dan berjalan menuju gerbang. Namun, dia masih takut menyentuh kerangka itu.
Sebaliknya, dia melewati kerangka dan pergi ke gerbang batu. Pemuda itu datang ke gerbang batu dengan lancar. Mata semua orang tertuju pada pemuda itu, menunjukkan warna keingintahuan dan harapan. Bahkan sebagian orang sudah siap, jika ada harta karun di balik gerbang batu itu, mereka akan langsung merebutnya. Klik. Orang-orang muda mendorong keras. 3041. Pemuda itu tidak berani mendekati gerbang batu, tetapi mengumpulkan telapak tangannya dengan kekuatan suci, jatuh di atas gerbang batu dan mendorong dengan keras. Klik. Pintu batu perlahan terbuka, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya, dari awal sampai akhir, tidak ada kelainan. Haha, aku bilang tidak ada ancaman dalam beberapa tahun terakhir, dasar pengecut. Pria muda itu tertawa dan gembira. Tetapi pada saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Tubuhnya, seperti belalang yang ketakutan, melompat berdiri dan mundur ribuan meter. Bukan hanya wajahnya, tapi wajah orang lain, berubah. Karena saat ini, kerangka yang duduk di tanah berubah drastis. Kerangka ini penuh dengan cahaya putih. Saat cahaya putih menyebar, tubuh kerangka ini berubah menjadi bubuk putih dan terbang ke udara. Semua kerangka, seperti ini, mulai meleleh dari kepala, berubah menjadi bubuk putih, dan melayang di udara. Segera, semua kerangka menghilang dan berubah menjadi bubuk putih. Serbuk itu berkumpul di udara dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Kemudian, cahaya putih berubah menjadi pemandangan dan muncul di udara. Dalam adegan ini, ada lebih dari 300 orang kuat dari berbagai ras, yang berdiri di sebuah ruangan rahasia. Sepintas, mereka melihat bahwa ruang rahasia itu hampir sama dengan ruang batu ini. Tidak sulit untuk menebak bahwa 300 orang kuat itu mungkin lebih dari 300 kerangka sebelumnya. Apakah ini gambaran orang kuat sebelum mereka mati? Beberapa orang berspekulasi. Banyak orang mengangguk, kebanyakan seperti itu. Pada saat ini, gambar, 300 orang, semuanya mengangkat tangan, untuk bersumpah, mulut yang keras. Kami, dengan hidup kami, bersumpah, hidup selamanya, jaga batu jiwa kehidupan. Kami, dengan hidup kami, bersumpah, hidup selamanya, jaga batu jiwa kehidupan. Kami, dengan hidup kami, bersumpah, hidup selamanya, jaga batu jiwa kehidupan. Suara-suara bergema di ruang batu. Suara orang-orang dalam gambar itu tersampaikan dengan jelas. Satu demi satu suara, dalam gema yang terus-menerus, telah beberapa menit sebelum suara itu menghilang, dan gambar, juga perlahan menghilang, ruang batu, menjadi kosong. Namun, di mata banyak orang, ada warna pemikiran. Tidak sulit untuk menebak dari kata-kata barusan bahwa lebih dari 300 orang kuat bersumpah untuk menjaga batu jiwa. Jadi mereka duduk di sini sampai mati karena usia tua. Jadi, apa itu Life Soul Stone? Apakah layak begitu banyak tuan untuk menjaga kehidupan? Terlebih lagi, tampaknya batu jiwa kehidupan ada di sini, mungkin di belakang gerbang batu tadi. Mata banyak orang, mulai dipenuhi cahaya panas. Mereka tidak tahu apa itu Life Soul Stone. Namun, sangat berharga bagi banyak orang kuat, begitu banyak yang mungkin lebih kuat dari Raja Dewa untuk menjaga nyawa mereka, yang merupakan harta yang sangat berharga. Itu mungkin harta paling berharga yang ditinggalkan oleh kota kuno Xingyue di masa-masa awal era Tiangong. Seberapa berharga harta ini? Banyak orang menunjukkan keserakahan yang berapi-api. Sua, sua, sua. Tiba-tiba, seseorang mulai berkedip dan bergegas ke lorong di belakang gerbang batu. Pergi. Harta karun itu milikku. Ketika seseorang pindah, yang lain bergegas ke bagian itu. Pergi dan lihat. Luming juga bergerak, mengikuti kerumunan, menuju lorong. Lorong di belakang gerbang batu cukup lebar untuk menampung ribuan orang secara paralel. Apalagi di kedua sisi lorong berdiri patung batu yang sepertinya sudah lapuk. Banyak patung ditutupi dengan retakan. Orang-orang tidak peduli, mereka semua masuk. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, patung-patung batu di kedua sisi lorong benar-benar bergerak. Mereka menembak Luming dan membunuh mereka. Beberapa patung batu menggunakan pedang batu, dan beberapa patung batu menggunakan senjata batu, yang sangat kuat. Beberapa jeritan berturut-turut, beberapa anak muda tanpa sengaja, tertabrak patung batu, langsung tewas di sini. Ada banyak orang yang bereaksi dengan cepat dan cepat melawan, tetapi mereka juga terluka. Wah! Dengan raungan kekuatan, pedang batu tiba-tiba menebas bagian atas kepala Luming. Kecepatannya luar biasa. Mengaum. Luming bahkan tidak memikirkannya. Seekor naga bercakar 9 keluar dari sana dan bergegas keluar. Itu bertabrakan dengan pedang batu dan membuat suara keras. Tubuh Luming bergetar dan melayang kembali. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming, dengan jejak martabat. Beberapa saat yang lalu, aku menemukan bahwa kekuatan patung batu ini luar biasa. Wah,
Setelah patung batu itu diblokir, dia mengayunkan pedang batu dan membunuh Luming. Luming secara langsung memicu 4 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran. Artefak berkualitas tinggi 9 tingkat muncul di tangannya, dan satu tembakan melambai. Kapan? Tombak itu bertabrakan dengan pedang batu dan meraung keras. Akhirnya, patung batu itu diterbangkan oleh Luming Zen. Pada pedang batu, beberapa batu jatuh, dan retakannya semakin banyak. Aku tidak tahu berapa tahun yang lalu patung batu semacam ini ditutupi dengan retakan, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Aku tidak tahu betapa mengerikannya di masa jayanya. Luming terkejut. Patung-patung batu yang penuh retakan ini tampak hancur berantakan, namun kekuatannya tetap luar biasa. Jika utuh, aku khawatir Raja Tuhan akan masuk, dan hanya ada satu cara untuk mati. Mungkin, lebih dari itu. Membunuh. Pikiran Luming dengan cepat mengubah beberapa pikiran, bentuk tubuh terus membunuh, senjata panjang terus-menerus menyapu patung. Dengan restu 4 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran, Luming benar-benar menghancurkan patung itu. Setelah 7 atau 8 tabrakan berturut-turut, patung itu jatuh ke tanah dengan suara gemuruh, benar-benar hancur dan berubah menjadi tumpukan batu sisa. Pada saat ini, Tianjiao lainnya juga melancarkan serangan balik, dan ada patung yang terkena batu sisa. Setelah mengalahkan patung batu, Luming terus melanjutkan perjalanan. Segera setelah itu, Luming diserang oleh patung batu lain, tetapi dengan mudah dipatahkan oleh Luming. Dengan cara ini, terus maju, terus berjuang. Ada banyak patung batu di kedua sisi lorong ini. Tidak sulit untuk menebak bahwa di masa lalu, 300 orang kuat di kamar batu itu adalah penjaga tingkat pertama. Dan patung-patung batu ini di sini adalah penjagaan tingkat kedua. Namun, sebagai akibat dari tahun-tahun yang lalu, penjaga yang kuat itu telah jatuh dan berubah menjadi abu terbang. Dan patung-patung batu ini juga hampir membusuk, tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Jika tidak, dengan pencapaiannya, mereka akan dikirim ke kematian. Meski begitu, masih ada orang yang jatuh. Tentu saja, kekuatan orang yang jatuh tidak terlalu kuat. Secara umum, keberadaan setengah langkah Raja Dewa tercapai. Hati-hati, itu masih cukup untuk diatasi. Ini adalah bagian yang panjang, ratusan mil jauhnya, dan itu bukan di akhir. Namun, setelah sampai di sini, tidak ada patung batu di kedua sisi lorong. Banyak orang menghela nafas lega dan melanjutkan. Namun, di kedua sisi lorong, tiba-tiba ada rune yang terisi, kilatan cahaya ilahi. Seorang pemuda Tianjiao menjerit dan terbunuh di sini oleh cahaya ilahi. 3042. Yang lain terkejut dan berhenti untuk menonton. Di depan lorong, meski tidak ada patung batu, namun ada susunan. Jelas, saluran di depan kami telah diukir dengan susunan, yang mungkin lebih menakutkan daripada patung batu itu. Bagaimana mungkin? Sudah berapa tahun sejak awal era Tiangong Array belum membusuk, dan masih bisa bekerja. Ada suara, penuh keajaiban. Banyak orang memiliki wajah yang bermartabat. Dari sini, kita dapat melihat betapa mengerikannya orang-orang yang mengatur pertempuran pada saat itu, dan kekuatan mereka sungguh tak terduga. Sudah pasti kehadiran di atas raja, bahkan lebih kuat. Hanya keberadaan teror ekstrim semacam itu yang dapat diukir dengan rune, dan itu masih berfungsi setelah sekian lama. Tidak ada yang bisa lolos dari sanksi waktu. Tidak peduli seberapa kuat itu akan jatuh. Hal yang sama berlaku untuk rune. Rune dicirikan oleh energi. Setelah sekian lama, aku tidak percaya bahwa Array masih bisa pertahankan kekuatannya. Diperkirakan hanya tersisa sedikit sisa energi. Seseorang mengatakan sesuatu. Banyak orang mengangguk dan setuju. Tapi untuk sementara, tidak ada yang maju. Meski begitu, jika sisa energi dari Array di depan cukup untuk membunuh mereka, apakah mereka akan tetap mati? Aku akan tahu jika aku menguji artefak itu. Seseorang mengeluarkan pedang senjata ajaib, menyeka pedang tempur udara, dan terbang ke depan. Wah! Saat artefak Battle Sword terbang, tampaknya bisa dirasakan. Ada rune di kedua sisi lorong. Kemudian, cahaya ilahi menyala dan membombardir pedang artefak. Kapan? Pedang artefak bergetar sedikit, meninggalkan bekas yang dangkal di atasnya. Wah, wah. Kemudian, bagian rune terus menyala, dan beberapa lampu lagi menyala ke arah artefak dan pedang. Namun, pedang itu tidak dikejutkan oleh perang dangkal. Bisa memblokirnya. Banyak orang memiliki mata yang cerah. Kekuatan Array ini tidak begitu kuat. Baru saja, artefak itu adalah artefak kelas atas dari urutan ke-9. Jika artefak bisa memblokirnya, maka mereka bisa lewat. Semua orang yang hadir adalah Tianjiao jempolan. Siapa yang tidak punya beberapa artefak top grade? Silakan wawancara. Kemudian, beberapa orang lagi mengontrol artefak dan terbang ke depan, lurus ke depan. Di depan aku, selalu ada Array, tetapi diblokir oleh artefak dan tidak dapat merusak artefak.
Haha, tentu saja, setelah bertahun-tahun, kekuatan susunan ini tidak banyak, kita bisa melewatinya. Pergi. Ketika seorang pemuda tersenyum, sepotong baju besi muncul dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Armor ini adalah artefak pertahanan kelas atas dari 9 level. Setelah mengenakan baju zirah, pemuda itu melangkah maju. Begitu dia memasuki area susunan, rune itu menyala, dan cahaya ilahi membunuhnya, tetapi cahaya ilahi membombardir baju besi itu dan diblokir oleh baju besi itu. Pria itu terus dan terus. Ayo pergi juga. Pergi. Lebih banyak orang bergerak maju dan menghasilkan semua jenis artefak pertahanan. Beberapa mengeluarkan perisai mereka, beberapa mengenakan baju besi mereka dan bergegas ke lorong. Kapan? Di dinding lorong dan di tanah, ada rune yang bersinar terus-menerus, yang berubah menjadi cahaya dewa untuk menyerang mereka. Mereka membombardir semua jenis artefak pertahanan, dan mengirimkan getaran keras, seperti besi. Namun, kekuatan lampu ini terbatas, terus bergerak maju, banyak orang menghilang di depannya. Luming juga mengeluarkan 2 artefak pertahanan dan bergegas maju. Sepanjang jalan, tidak ada krisis besar. Area ini, energi yang tersisa terbatas, beberapa area, bahkan tidak ada rune yang dihasilkan, berhasil melalui saluran ini. Ketika mereka melewati terowongan, mereka sampai di ujung terowongan. Di ujung lorong, ada ruangan besar lainnya. Di ruangan ini, ada beberapa rak, beberapa botol batu giok, dan beberapa senjata. Begitu mata mereka berbinar, mereka bergegas mendekat. Seseorang mengambilnya dengan tergesa-gesa dan mengambil senjata. Namun, ketika mereka mengambil senjatanya, sedikit kejutan, senjata itu langsung berkeping-keping, jatuh ke tanah. Tidak berguna, ini besi tua. Pria itu berbisik. Orang lain juga serupa, mengambil senjata di rak, menemukan senjata itu, semuanya menjadi besi tua, kehilangan spiritualitas. Beberapa orang mengambil botol batu giok dan menemukan ada pil ajaib di dalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, pil ajaib ini kehilangan khasiatnya dan menjadi pil yang tidak berguna. Oh! Banyak orang mendesah. Aku bekerja keras untuk datang ke sini dan menemukan harta karun. Sayangnya, semuanya adalah produk limbah. Tidak ada yang tersisa di kastil ini. Ini semua sampah. Banyak orang berpikir begitu. Seharusnya tidak. Ada beberapa harta yang tiada taraf. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya masih bisa dipertahankan. Ada juga beberapa harta. Jika ada susunan besar yang harus dijaga, pengurasan spiritual akan jauh lebih lambat, dan kekuatannya juga bisa dipertahankan. Diperkirakan harta karun ini tidak berlevel tinggi, dan mereka tidak memiliki sejumlah besar kaum konservatif, begitulah jadinya. Beberapa orang berbicara, dan kemudian mereka melihat sekeliling. Ditemukan bahwa ada gerbang ke segala arah ruangan. Pintu gerbang terbuka, dan aku tidak tahu kemana harus pergi. Sua. Seseorang bergerak dan bergegas ke gerbang. Kemudian yang lain berangkat dan bergegas ke gerbang lain. Banyak rintangan yang telah mereka lewati. Sudah waktunya bagi mereka untuk panen. Mungkin, ada harta yang menjaga semangat tetap utuh. Secara khusus, batu jiwa kunci yang dilindungi kehidupan lebih mengasihkan. Luming juga bergegas ke gerbang. Di belakang gerbang terdapat koridor yang di dalamnya terdapat banyak ruangan. Tidak sedikit orang yang menuju ke arah ini. Orang-orang menjelajah di berbagai ruangan. Sayangnya, tidak ada panen. Ledakan. Tiba-tiba, raungan sengit datang dari depan. Jelas, seseorang berkelahi. Mata Luming berkilat, bergegas maju, melewati koridor, sampai ke halaman. Begitu Luming tiba, dia melihat beberapa anak muda berkelahi dengan sengit. Dan di halaman lain ini, ada beberapa kotak besar. Kotak-kotak besar ini memiliki rune di atasnya. Jelas, kotak besar ini telah disiapkan untuk menjaga harta karun di dalam kotak. Harta karun di dalam kotak mungkin masih mempertahankan semangat. Ini adalah hari-hari awal era Tiamong. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Aku khawatir harta apapun sangat berharga. Mata orang-orang ini merah, pertarungan sengit. Aku menemukan ini duluan. Keluar dari sini. Seorang pria muda berteriak. Itu bagian dari pencari, tahukah kamu? Pemuda lain menanggapi dengan mencibir. Maka matilah untukku. Pria muda itu minum banyak. Namun, dengan bertambahnya jumlah orang, rumah sakit lain menjadi tawuran. Mata Luming berbinar, dan tidak memiliki waktu untuk memulai. Bukankah lebih baik duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau? Tidak sedikit anak muda lain yang membagikan ide-idenya. Di pinggir, ada anak muda lain yang berdiri. Wah! Tiba-tiba, Luming merasakan kesempatan membunuh yang dingin dan bergegas ke arahnya. 3034.
Tiba-tiba, Luming merasakan kesempatan mengerikan untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, momentum yang mengerikan menembus otak belakang Luming, yang sangat tajam. Lu berbaur begitu tajam sehingga dia segera merasakannya. Keterampilan Kunpeng dari Jiu Tian sedang beroperasi. Dengan sekilas bentuk tubuh, Luming menghindari serangan itu. Kemudian Luming menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda dengan baju besi dan senjata panjang di tangannya. Luming Gang baru saja memantapkan pijakannya. Pemuda ini, bukan Chu Baxing, hanya berpakaian seperti Chu Baxing. Siapa kamu? Luming bertanya dengan dingin. Tuan Chu Baxing tidak membunuhmu. Aku akan membunuhmu, bukan dia. Pria muda itu berbicara dengan nada acuh tak acuh dan sombong, seolah-olah Luming ditakdirkan untuk mati. Sepertinya kamu adalah laki-laki Chu Baxing. Luming samar-samar tersenyum, tetapi dalam senyuman itu, ada peluang mengerikan untuk membunuh. Karena pria ini ingin membunuhnya, dia sudah menjadi orang mati di matanya. Ya, untuk berurusan dengan sampah sepertimu, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Karena kamu telah menyinggung Tuan Baxing dari Chu, kamu harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Mati. Pria muda itu berbicara dengan acuh tak acuh, baju besinya bersinar, dan napasnya seberat gunung. Wah! Begitu pemuda itu melangkah keluar, tombak itu menembak ke tanah dengan kecepatan luar biasa. Sebelum tenda tombak tiba, udara tajam yang mengerikan telah mengalir ke arah Luming. Kebangkitan, 99%. Begitu pihak lain bergerak, Luming merasa kekuatan ilahi pihak lain telah terbangun sebesar 99%. Tidak heran dia begitu percaya diri. Karakter seperti ini, kecuali bertemu Jin Yuan, Chu Baxing seperti Tian Jiao, sebaliknya tidak terkalahkan. Belum lagi Luming hanyalah dewa dari 5 keberadaan. Meskipun Luming dan Chu Baxing bertarung 2 jurus sebelumnya, menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, tetapi pada saat itu, Chu Baxing tidak menggunakan semua kekuatannya, dan Luming tidak berubah menjadi dewa kuno. Sayangnya, dia bertemu dengan seorang pria bernama Luming, dan dia melakukan kesalahan. Mengaum. Dengan raungan dewa kuno, Luming langsung diubah menjadi dewa kuno. Nafas teror itu seperti letusan gunung berapi. Bersenandung. Begitu tombak Luming bergetar, dia menyapunya dan mengenai tombak pihak lain. Tombak pihak lain bergetar dengan liar, lalu dia melepaskan tangannya dan terbang keluar. Kekuatan mengerikan itu langsung mematahkan lengan keluarga muda Chu. Dewa kuno, baju besi hijau, dewa kuno, terkutuk. Pemuda dari keluarga Chu meraung dengan panik di matanya. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang cabul. Dia tidak ragu sama sekali. Dia ingin pergi dari sini dan memberitahu Chu Baxing beritanya. Namun, Luming tidak mengizinkannya mundur. Memecahkan udara. Luming membuka mulutnya dengan dingin dan melakukan 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Tembakan tombak yang brilian meledak dan menyusul anak muda dari keluarga Chu dalam sekejap. Uff! Tombak menembus alis anak muda dari keluarga Chu dan membunuh mereka. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan pemuda Chu disingkirkan. Mata Luming melihat kedua kotak di halaman lain. Menyentuh. Luming melangkah keluar, setinggi ratusan meter, ke halaman lain, embusan udara menyebar. Orang-orang muda yang bertarung, merasakan teror Luming, terkejut satu demi satu. Setelah menghentikan perang, mereka memandang Luming dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengambil 2 kotak ini, kalian, keluar dari sini. Luming membuka mulutnya dan mendominasi. Kata-kata ini membuat orang-orang muda itu terlihat jelek. Meski kekuatanmu bagus, tapi denganmu sendiri, seperti memonopoli harta, apakah menurutmu kamu adalah Chu Baxing dan orang lain? Seorang pria muda dengan pisau perak berkata dengan dingin. Pria ini berasal dari rumah Jiu Dao Tianwang. Secara alami, dia tidak senang dengan Luming. Bagus, mau memonopoli, juga mau kita berguling bersama. Haha, nanti kita bergandengan tangan, biarkan dia berguling. Pemuda lain berkata dengan dingin. Baru saja, meskipun Luming membunuh anak muda dari keluarga Chu, ada begitu banyak orang di sini sehingga mereka tidak takut pada Luming. Mereka tidak percaya bahwa Luming hanyalah Dewa 5, dan kekuatan tempurnya benar-benar sekuat Chu Baxing. Bersulang adalah hukuman jika kamu tidak makan atau makan. Luming berkata dengan dingin, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia melambaikan tombaknya dan menekan orang-orang muda itu. Tombaknya besar dan dipenuhi dengan halaman lain, yang membuatnya tidak bisa dihindari. Ayo bekerja sama untuk memecahkan bocah itu, lalu kita akan berjuang untuk harta karun itu. Bagus, bergandengan tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, orang-orang muda dari rumah sakit lain bergandengan tangan dan melancarkan serangan mengerikan terhadap Luming. Total ada 9 anak muda. Masing-masing dari mereka adalah master jempolan.
tingkat kebangkitan kekuatan ilahi telah mencapai 80% dan lebih dari 90%. Serangan ke-9 pria itu, bergemuruh pada tombak besar Luming, meletus dalam raungan yang menggelegar, meluap dengan semangat, seperti hembusan kekuatan 18. Pada saat berikutnya, 9 Tianjiao muda terkejut dan memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka diledakkan seperti cangkang, baik di tanah maupun di dinding di sekitar mereka. Satu persatu, seluruh tubuh berkedut dan memuntahkan darah. Untungnya, dinding dan lantai di sini sangat keras dan belum rusak. Namun, mata semua orang di tempat kejadian terkejut. Termasuk sekitar 9 Tianjiao Jue Tian Wangfu, di mata, semuanya mengungkapkan hal yang tak terbayangkan. Kekuatan Luming, sebenarnya mencapai langkah ini, sungguh luar biasa. Kesembilan pemuda itu, meludahkan darah di mulut mereka, menatap Luming dengan nyeri. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa seorang pria dengan 5 tingkat dewa dan dewa begitu kuat sehingga 9 dari mereka bukanlah musuh dari satu gerakan Luming. Sekarang pergilah. Luming minum dingin. Pergi. Anak-anak muda itu, di mana berani tinggal, marah dari sini, sekejap mata, ke kiri. Luminggang hendak berubah menjadi bentuk normal dan menyelidiki kedua kotak itu. Pada saat ini, tawa yang dingin dan pelan terdengar, hei, aku tidak menyangka bahwa pria dengan 5 tingkat surga dan Tuhan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Menarik, sangat menarik. Pada saat suara itu terdengar, sebuah bayangan melintas di halaman lain, dan sesosok hantu muncul. Orang-orang dari Istana Surga 9 Neraka. Mata Luming membeku dan keluar. Pria ini bukan Yuhan, tapi salah satu Tianjiao dari 3 Jiu Tian Wangfu yang datang bersama Yuhan. Pria itu memandang Luming dengan dingin, menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Dia berkata sambil mencibir, aku benar-benar ingin merasakan cita rasa jiwamu. Aku bisa menciumnya, jiwamu pasti sangat enak. Benarkah? Aku takut kamu mati. Luming tersenyum tipis. Hei, tubuh dewa kunomu, meskipun berevolusi menjadi dewa kuno baju besi hijau, tapi bagiku, itu tidak valid. Jiwamu adalah koneksi diamku. Begitu tawa itu jatuh, tubuh Kamulian, seperti bayangan, datang ke arah Luming. Kecepatannya luar biasa, seperti hantu. Dalam sekejap, kamu datang ke Luming. 3044. Kamu bahkan sekejap, ke dekat Luming, kecepatannya luar biasa. Keluar dari sini. Luming meraung, dan tembakan tombaknya melonjak dan meledak seperti banjir gunung. Tenda tombak berbentuk bulan sabit, ke arah potongan horizontal dan terpencil. Namun, tubuh Kamulian, seperti hantu, berkelap-kelip dan berputar terus-menerus. Tanpa diduga, di saat tidak ada kesempatan untuk terjadi, dia menghindari serangan Luming dan terus membunuh Luming. Menghancurkan udara, memecah udara. Tombak Luming terkejut, lalu tiba-tiba menusuk keluar. Dalam sekejap, dia menembakkan selusin senjata. Lebih dari selusin senjata, seperti meteor, membunuh Xiang Yulian, memblokir semua ruang di sekitarnya. Menghadapi pukulan ini, Yulian hanya bisa membuat koneksi yang sulit. 9 cakar hantu. Yulian minum dengan dingin, meraih cakarnya, dan cakar hantu itu keluar. Meraih on tombak bergetar dan kemudian runtuh. Yulian muncul di depan Luming dengan satu cakar. Kecepatannya sangat cepat sehingga Luming hampir tidak merespon. Untungnya, Luming telah menampilkan 9 baju besi emas merah, menutupi seluruh tubuhnya. Menyentuh. Cakar hantu Yulian menggenggam 9 baju besi emas merah, yang membuatnya bergetar terus-menerus. Hentikan. Luming mengaum dan menampilkan 9 baju besi emas merah secara ekstrim. Kekuatan sihir di tubuhnya mengalir menuju 9 baju besi emas merah. Cakar hantu Yulian tersangkut di 9 baju besi emas merah berat. Tiba-tiba, sepotong jari menembus ke dalamnya. Namun, itu tidak mudah dan sangat ditentang. Ada apa dengan kekuatanmu? Wajah Yulian sangat berubah. Setelah induksi tipis, dia berteriak, kekuatan ilahi kamu, begitu banyak jenis kekuatan magis, bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak keajaiban? Yulian berteriak tak percaya. 9 cakar hantunya terus-menerus bertabrakan dengan 9 baju besi emas merah Luming. Dia benar-benar merasa bahwa Luming sebenarnya mengendalikan berbagai dewa, yang luar biasa. Semua jenis kekuatan tidak bisa menghentikanku. Yulian menjerit, dan terdengar suara tangisan dan lolongan. Cakar hantunya memancarkan cahaya hitam, dan tiba-tiba menembus 9 baju besi emas merah Luming dan menangkapnya di tubuhnya. Mencicit. Suara keras terdengar, dan 9 cakar hantu menyerempet sisik hijau, membuat suara keras. Sisiknya robek dan noda darah muncul. Ini bukan yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah ada kekuatan aneh pada 9 cakar hantu, yang langsung melewati tubuh Luming dan mengalir ke jiwa Luming, yang membuat jiwa Luming bergetar. Saat jiwa bergetar, kontrol kekuatan dewa akan melemah, membuat nafas Luming bergetar dan sedikit melemah.
Yulian mengambil kesempatan untuk mengambil sepotong daging dan darah dari Luming. Mengaum. Tenggorokan Luming mengeluarkan raungan, tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa ratus meter, membuka jarak dengan Yulian. Hahaha, aku tidak menyangka kamu benar-benar mengendalikan banyak jenis keajaiban dan kekuatan. Pantas saja kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat, nak. Katakan padaku metode kultivasimu. Yulian tertawa dan menatap Luming dengan rakus. Dia merasa bahwa Luming pasti telah mengembangkan semacam dharma tertinggi untuk menguasai berbagai jenis produk dan kekuatan ilahi. Jika dia bisa mendapatkan metode seperti itu, dia pasti bisa terbang ke langit dan menjadi bintang paling cemerlang di langit. Hatinya sangat panas. Jika kamu menginginkan metodeku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Di mata Lumingji, ada kilatan dingin. Jika kamu Lian tahu rahasianya, kamu harus mati. Masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Nak, jangan berpikir aku tidak bisa membunuhmu. Mati untukku. Yulian menjerit, melintas, dan bergegas ke darat. Napasnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, Yulian telah menggunakan seluruh kekuatannya. Mengaum, mengaum. Suara nyanyian naga terus berdering. Luming menggunakan formula ajaib naga dan menggunakan senjata panjang untuk bertarung dengan Yulian. Namun, metode tubuh Yulian sangat aneh, dan tubuhnya sepertinya bukan darah dan daging. Serangan Luming padanya sepertinya tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Dan serangan Yulian, menyerang Luming, setiap saat bisa membuat jiwa Luming terguncang. Saat jiwa bergetar, kekuatan Luming tidak bisa sepenuhnya dikerahkan. Setelah puluhan jurus dalam perang, ada beberapa luka lagi di tubuh Luming, dan darahnya mengalir lurus. Lao Liang, tidak bisakah kamu menyerap energi anehnya? Luming memberikan suara formula. Sisi lain terutama adalah jenis kekuatan yang mempengaruhi jiwa. Terlalu aneh untuk diwaspadai. Kekuatan Luming tidak dapat digunakan sepenuhnya. Tanpa pengaruh energi ini, Luming tidak takut pada pihak lain dan bahkan bisa mengalahkannya. Setelah beberapa dekade Perang Dunia II, Luming menemukan bahwa pihak lain tidak kebal terhadap serangannya, tetapi metode tubuhnya aneh dan dia dapat mengeluarkan sebagian dari kekuatannya. Serangan kekuatan Luming di sisi lain masih dapat menyebabkan kerusakan pada sisi lain. Secara khusus, membangkitkan kekuatan faktor kekuatan ilahi asli, kerusakan pihak lain lebih besar. Namun, Luming tidak memiliki cara untuk menyelesaikan serangan musuh terhadap jiwa, jadi dia hanya dapat menggunakan kata vektor Jue untuk meminta bantuan. Tidak. Tidak menyangka, ukur kode kata untuk menjawab langsung. Tidak. Pada awalnya, kamu bisa menyerap gas beracun yang mempengaruhi jiwaku. Kenapa tidak? Lu Mingdao. Gas beracun semacam itu hanyalah sejenis energi tak sadar. Aku bisa menyerapnya secara alami. Tapi serangan orang ini mengandung kehendak pribadinya dan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Tentu saja, aku tidak bisa menyerapnya. Jika aku bisa menyerapnya, tidak bisakah aku langsung menyerap kekuatan orang lain? Ajukan pertanyaan yang dimaksud. Lu Ming terdiam. Memang, yang digunakan oleh darah penyihir pada awalnya hanyalah sejenis gas beracun, dan kekuatan Yulian adalah semacam kekuatan ilahi yang aneh, mengandung semangat dan kehendak Yulian. Seperti yang dikatakan rumus pengukur kata, jika ini pun bisa diserap, maka ketika Luming bertemu musuh, selama rumusnya dilepaskan, apakah itu tidak akan bisa langsung melahap kekuatan suci pihak lain? Jelas, tidak mungkin untuk mengukur formula karakter. Ledakan. Saat ini, Yulian menyerang Luming lagi, yang membuat jiwanya bergetar dan hampir membuatnya kehilangan kendali atas kekuatan sucinya. Oh! Yulian meraih Luming lagi dan mengambil sepotong besar daging dan darah. Bentuk tubuh Luming mundur. Hei, hei, mati untukku. Aku sangat beruntung bisa mendapatkan metode tertinggi. Mencibir Yulian, seolah membunuh Luming, adalah hal yang biasa. Apa yang harus dilakukan? Otak Luming terus memikirkan tindakan balasan. Nah, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kamu bisa lihat sendiri apakah kamu memiliki harta yang bisa menahan serangan jiwa. Itu tidak bertanggung jawab. Harta karun apa yang bisa menahan serangan jiwa? Otak Luming berputar dengan cepat. 3045. Otak Luming dengan cepat mengubah ratusan ide, memikirkannya, tidak ada harta, dapat menahan serangan jiwa. Tapi jawabannya adalah tidak. Luming memiliki banyak harta, tetapi kebanyakan dari mereka adalah semua jenis artefak. Artefak biasa tidak bisa menahan serangan jiwa. Ngomong-ngomong, gulungan gambar Jingyu dan peti mati tembaga adalah harta paling misterius di tubuhku. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan serangan jiwa. Akhirnya, Luming memikirkan gulungan gambar Jingyu dan peti mati tembaga. Peti mati tembaga, tentu saja, sangat misterius. Luming jarang menyentuhnya. Pada awalnya, Luming mengira ada gulungan umum dengan kata perang di atasnya. Belakangan, Luming mengetahui tentang Jingyu darinya, dan kata perang menghilang. Setelah itu,
Bond Demon muncul di gulungan lukisan Jingyu. Lu Ming juga tahu bahwa ada ruang dalam gulungan lukisan Jingyu. Peti mati tembaga disembunyikan di gulungan lukisan. Pemahaman Lu Ming tentang lukisan Jingyu terbatas. Sekarang, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dengan cara ini, Lu Ming benar-benar akan mati di tangan Yulian. Dengan gerakan pikiran, Lu Ming memontrol gulungan lukisan Jingyu, terbang ke jiwa Lu Ming, dan kemudian mengelilingi jiwa Lu Ming seperti selembar kain. Ledakan. Saat ini, Lu Ming dan Yulian memiliki langkah lain. Di tangan Yulian, energi aneh menembus ke dalam tubuh Lu Ming dan berhembus ke arah jiwanya. Tapi saat ini, lukisan Jingyu mengeluarkan lapisan halo. Energi aneh menyerang halo dan menghilang secara langsung. Jiwa Lu Ming tidak ada hubungannya dengan itu. Ini diblokir. Ini benar-benar diblokir. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka lukisan Jingyu benar-benar bisa menahan serangan jiwa pihak lain. Baru saja, dia hanya mencoba merawat kuda mati itu sebagai dokter kuda hidup. Yang mengejutkan, itu sangat efektif. Membunuh. Sebagai tanggapan, Lu Ming meraung, dan kekuatan sihirnya meletus seperti gunung berapi dan berubah menjadi tombak yang mengerikan, yang meledak ke Yulian. Yulian berpikir bahwa dia telah mengguncang jiwa Lu Ming, dan hendak terus menyerang dan memperparah luka Lu Ming. Tanpa diduga, Lu Ming masih hidup dan lincah, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali, dan melancarkan serangan yang mengerikan. Buruk. Wajah Yulian banyak berubah. Pada saat kritis, dia ingin mundur, tetapi dia masih selangkah terlambat. Pistol itu secara akurat membombardir kamu bentuk tubuh Lian, kamu Lian berteriak, tubuh terbang keluar, tubuh bergetar beberapa saat, sudut mulut menumpahkan darah, dan nafas melemah. Ternyata kamu juga akan terluka. Kupikir kamu kebal terhadap seranganku. Lu Ming tertawa. Nak, kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan, bunuh. Yulian berteriak, berubah menjadi sosok, dan membunuh Lu Ming lagi. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming melangkah keluar, mengacungkan tombak panjang, dan kamu Lian untuk membombardir. Saat mereka berdua bang bersama, ada energi aneh yang mengalir menuju jiwa Lu Ming, tapi terhalang oleh lukisan Jingyu. Jiwa Lu Ming tidak memiliki pengaruh sama sekali. Dia memberikan tembakan terbaiknya. Bintang yang meledak. Lu Ming mengambil kesempatan untuk meledakkan bintang itu. Tombak besar meledak, lalu meledak, membentuk kekuatan penghancur, bergegas ke Yulian. Ledakan. Yulian langsung tenggelam oleh kekuatan kehancuran, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Dia telah mundur 1 kilometer sebelum dia berhenti. Tubuhnya tampak semakin kecil, dan ada semburan asap menyebar dan menghilang di udara. Itulah kekuatan jiwa Yulian. Keterampilan kultivasi Yulian itu aneh. Tubuh roh tidak kuat, tetapi kekuatan jiwa sangat kuat. Baru saja bergerak, Yulian menderita kerusakan parah, dan Lu Ming memusnahkan banyak kekuatan jiwa, dan kekuatannya tiba-tiba turun. Kenapa? Kenapa kamu tidak takut dengan serangan jiwaku? Kamu bahkan meraung, beberapa luar biasa. Setiap kali dia menyerang jiwa, jiwa akan bergetar dan kekuatannya akan melemah. Namun, kekuatan Lu Ming Gang sama sekali tidak melemah. Itu hanya keterampilan kecil. Apakah kamu ingin menyakitiku? Lu Ming ringan, mengatakan kalimat ini, dengan sangat terpaksa. Lu Ming, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Cepat atau lambat, kamu akan mati di tanganku. Kamu bahkan bersuara dingin, wajah kamu sangat ganas, sangat tidak rela. Tetap saja, dia berencana untuk mundur. Cobalah untuk membunuh Lu Ming di lain hari. Sayangnya, Lu Ming tidak melepaskan rencananya. Mau pergi, apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming mencibir, melangkah keluar, langsung melangkah melewati jarak kilometer, 999 cakar naga menggumpal, dari segala arah, menuju kamu Lian untuk membunuh. Sua, sua. Bentuk tubuh Yulian berkelap-kelip aneh dan menghindari serangan naga Dharma. Nak, aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kamu bahkan meremehkan suara yang terdengar. Apakah itu? Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, dari segala arah, ada rantai es yang berterbangan, membentuk tempat Tianluo, menutupi dunia. Ini adalah rantai es Lu Ming. Saat dia berbicara barusan, Lu Ming sudah menggunakan rantai es. Bukannya menyerang, dia justru ingin menjebak musuh. Begitu rantai es muncul, rasa dingin yang mengerikan di atasnya benar-benar pecah. Di tanah, bahkan di luar angkasa, ada kristal es yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia telah berubah menjadi dunia kristal es. Tubuh Yulian, juga muncul lapisan kristal es. Brengsek. Wajah Yulian berubah dengan liar, dan sosoknya berkelap-kelip. Dia ingin pergi. Namun, rantai es terus mengelilingi, hawa dinginnya menyebar, dan semakin banyak kristal es di angkasa yang benar-benar menghalangi sosok Yulian. Dan niat dingin yang Lian terus-menerus buru-buru, untuk membekukannya.
Baru saja, Yulian terluka oleh gerakan, bintang meledak, Luming, dan kekuatannya sangat berkurang. Saat ini, Yulian tidak bisa menahan dinginnya rantai es. Dia merasakan darah di sekujur tubuhnya akan membeku, dan kecepatannya sangat berkurang. Membunuh. Luming tiba, dan senjata panjang itu meledak. Dalam sekejap, dia menembakkan lebih dari 10 senjata. Selusin tombak ditumpuk dan semuanya mengenai Yulian. Lian berteriak. Lebih dari 10 senjata Luming ditumpuk bersama. Sangat mengerikan sampai tubuh Lian hancur. Anehnya, setelah tubuh Yulian meledak, ia berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, berteriak dan berteriak. Seperti jiwa-jiwa yang bersalah yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak jiwa yang biasanya ditelan orang ini? Mata Luming lebih dingin. Sebagian besar dari hal-hal ini adalah jiwa yang ditelan oleh pihak lain. Saat ini, hal-hal yang persis seperti roh musuh ini sebenarnya menggumpal lagi dan berubah menjadi bentuk tubuh Yulian. Tapi, saat ini, nafas Lian sangat putus asa, sangat lemah. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu lebih dari 10 kali lebih lemah dari sebelumnya, dan sepertinya jatuh kapan saja. Di matanya, dengan ketakutan yang tak tertandingi. Jika kamu tidak ingin mati, kamu tidak bisa mati. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Terima kasih sudah subscribe Penatua.